Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, Kak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, semua sehat ya? Sehat. Di tahun yang baru semoga semangatnya baru, semangat belajar baru, punya teman-teman baru di kajian milenial, dapat ilmu yang baru karena dengan tema kajian milenial yang hari ini yang sangat baru insya Allah akan merefresh kita lagi, bakal nge-remove yang lama dan kita bakal move on ke yang baru. Amin insya Allah. Baik, hari ini kita akan membahas tema tentang Take Me Out. Tahu nggak sih? Aku mau sedikit cerita boleh ya? Boleh banget. Kalau kakak-kakak ngeliat flyernya Take Me Out, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Cari jodoh, bener kan? Cari jodoh. Siapa yang di sini datang kira-kira ternyata pikirannya sama cari jodoh? Ada? Oh ada. Ada yang tunjuk tangan kak. Ai, baiklah cari jodoh. Tapi ternyata itulah budaya membaca orang Indonesia itu agak minim ya. Ternyata di situ ada tulisannya antara asa, apa-apa? Rasa dan azab sama besar. Baik, ternyata ada tema kecil di samping tulisan Take Me Out. Jadi kita ini sebagai umat muslim harus membiasakan ikro. Jangan cuman baca judulnya aja Take Me Out terus ada poster cowok lagi madep belakang dikirain mau cari jodoh. Maaf ya yang niatnya kesini cari jodoh, tolong luruskan niatnya atau wudhu kembali biar lebih suci. Baik, baik. Langsung saja tidak berlama-lama saya undang Ustadz Muhammad Fikri untuk bergabung bersama kami di sini untuk kita belajar bersama. Silakan Ustadz. Ustadz gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah cuaca lagi kayak gini ya lagi musim penyakit nih semoga kita senantiasa sehat. Ustadz membahas tentang take me out. Tadi sudah sempat Meli singgung nih ternyata di sini ada yang niatnya ternyata cari jodoh Ustadz. Tuh ketawanya paling gede kayaknya itu tuh niatnya tuh dia tuh. Tapi ternyata kita mau membahas tentang rasa asa. Nah Ustadz, dalam Islam kehidupan sehari-hari sebenarnya apa yang harusnya kita introspeksi diri sebagai umat muslim di tahun yang baru ini Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kemudahan, kebahagiaan dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Hati aman? Aman. Dompet? Dompet gimana nih? Tanggal 11 nih ya kan? Biasanya variannya sudah mulai Indo sama Indomie ya kan ya? Sedap ya. Oke, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan pada segala aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang kehujanan enggak? Kelihatan sih muka-mukanya ya. Agak luntur bedaknya ya. Masya Allah, ini pahalanya besar. Hari ini kita datang kajian kehujanan, berjuang ya kan, datang ke tempat ini. Yang berhasil berarti dia yang mendapatkan pahala itu. Yang berhasil sampai berarti dialah yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Orang mungkin banyak yang niatnya pengen datang, niatnya pengen berangkat, tapi tidak Allah sampaikan.
tidak Allah buat dia sampai ke lokasi. Ketika kita sampai, berarti Allah SWT menginginkan kita kebaikan. Maka bersyukur kepada Allah, Allah buat kita sampai dalam keadaan selamat, walaupun basah, walaupun kedinginan, walaupun capek, tenang, itu semua ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua pasti Allah Subhanahu wa taala balas. Ketahuilah bahwa tidak ada yang paling berhak kita perjuangkan kecuali ilmu. Ya, tidak ada yang paling berhak kita perjuangkan kecuali ilmu. Kalau ilmu saja tidak diperjuangkan, apalagi kamu. Makanya tadi di depan kata teman-teman volunteer, laki-laki ini jumlahnya dikit. Itu menandakan bahwasanya dia tidak mau berjuang. Bagaimana dia mau meraih perempuan kalau ilmu saja tidak diperjuangkan? Kadang-kadang ilmu saja tidak ia perjuangkan untuk ia dapatkan, apalagi apa yang sedang dia capai, di antaranya adalah pasangannya misalnya. Nah teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali di tahun yang baru ya, setelah libur 1 tahun, Masya Allah. Kita nggak ketemu setahun, tiba-tiba pindah tahun aja. Terakhir kayaknya baru 2025, sekarang tiba-tiba 2026. Ya nggak sabar pengen ketemu 2027 nih. Lihat ini udah 2026 aja waktunya, sudah bergulir begitu cepat ya, berjalan begitu cepat, nggak terasa pergantian tahun begitu cepat Allah Subhanahu wa taala berikan. Tentu angkanya tidak boleh kita nafikkan. Pergantian angka itu tidak boleh kita nafikkan. Artinya apa? Kita memang muslim tidak merayakan tahun baru, tapi pergantian kepada tahun baru itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita harus bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita agar kita tidak larut dalam kehidupan ini. Dan kita tahu bahwasanya jatah hidup kita semakin berlama semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambahnya angka, maka semakin dikurangi jatah hidup kita. Semakin bergulirnya waktu, maka sebenarnya kesempatan hidup kita juga sebentar. Ana sering ulang kata-kata ini, al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu itu adalah nafas yang tidak mungkin bisa dihirup 2 kali, nggak mungkin kembali. Jadi 1 detik yang lalu itu nggak mungkin bisa kita hirup lagi di detik berikutnya. Artinya kesempatan yang datang dari Allah tidak boleh kita sia-siakan. Kita harus evaluasi diri kita dari hari ke hari. Karena apa? Safar kita masih panjang. Saya belum mau ngomong tentang teknik jodoh-jodoh ini. Saya pengen bahas dulu bahwa safar kita tuh panjang, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih jauh sekali perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda ingat nasihatnya Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau bilang gini, "Safari ba'id wa zadi lan yuballighuni wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni wa li baqaya dhunubin lastu a'lamuha Allahu ya'lamuha fis sirri wal alani." Kata beliau gini, safarku masih jauh, perjalananku masih sangat panjang, sedangkan perbekalanku kayaknya gak cukup. Safarku masih panjang, tapi bekalku kayaknya gak cukup buat sampai ke tujuan itu. Sedangkan kekuatanku semakin hari semakin melemah, usia semakin bertambah, kemampuan berkurang gitu, kekuatan semakin berkurang. Wal mautu yatlubuni, tapi kematian kok perlahan memintaku, memanggilku. Perlahan kematian menghampiri diriku. Apa kata beliau? Wali baqaya dzunubin lastu a'lamuha. Sedangkan aku itu punya dosa yang begitu banyak, aku enggak tahu berapa banyak jumlahnya. Allahu ya'lamuha fis sirri wal alani. Allah yang tahu betapa banyaknya dosaku di sendirian atau ketika di depan banyak orang. Lihat bagaimana muhasabah beliau itu. Ketika beliau membiasakan dirinya dengan muhasabah, beliau mengatakan safarku masih jauh, bekalku sedikit, safarku masih jauh, bekalku kurang. Itu dia selalu merintrospeksi dirinya. Bagaimana dia harus memuhasabah dirinya. Di akhir dari bait ini baitnya panjang, kalau saya bacakan sampai asar ini baitnya. Jadi beliau bilang di akhir baitnya gini, ya nafsu, wahai jiwa, gitu ya, kata beliau, wahai jiwa, kuffi anil isyani waktasibi fi'lan jamilan la'allallaha yarhamuni. Ini anak kalau baca ini tuh ingat bahwa muhasabah diri kita gitu. Wahai jiwa, sudahlah cukup maksiatnya. Udahlah maksiatnya. Sekarang persembahkan persembahan yang baik gitu. Persembahkan amal yang bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Itu kata beliau. Terus beliau tutup dengan kata-kata ini. Ya nafsu waihaki tubi wa'mali hasana asa tujazaina ba'dal mauti bil hasani. Kata beliau, wahai jiwa, bertobatlah kalian. Celaka kalian kalau kalian tidak bertobat dan mempersiapkan amal yang terbaik. Mudah-mudahan amal yang bisa kita lakukan ini nanti Allah balas setelah kita mati. Kata beliau gitu. Jadi di awal ini, di mukaddimah ini saya pengen menyadarkan bahwa
Jangan terlalu larut dengan perpindahan tahun ini, tapi larutlah dengan kesempatan hidup yang tidak datang 2 kali. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah membuat kita hidup di tahun ini menandakan kesempatan hidup kita sedikit. Dan kalau kita mau hitung-hitung, ternyata masa hidup kita dikubur lebih lama daripada di dunia. Jadi kita di kuburan itu akan lebih lama daripada di dunia. Contoh, orang meninggal itu ada 100 tahunan, 1000 tahunan. Tapi pas hidup umurnya 100 tahun enggak? Enggak ada. Mereka enggak sampai itu. Contoh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau wafat di usia 45 tahun. Itu kalau dihitung dari wafatnya beliau 676 sampai tahun 1447 Hijriah, berapa usia beliau? Lebih lama di kuburannya daripada di masa hidupnya. 45 tahun Imam Nawawi. Masih bisa masuk kajian milenial tuh usianya. Masih muda. Wafat beliau, tapi meninggalkan jejak yang begitu bermanfaat untuk umat di usianya yang belum sampai 46 tahun. Tapi usianya Masya Allah, produktif. Begitulah mereka memaksimalkan kualitas hidup mereka untuk ilmu. Termasuk kita juga. Dan pertanyaan yang pertama ini urusannya soal introspeksi diri kita. Bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Dan itu inti dari tema kita hari ini. Ustadz, kajian milenial kok kayak kajian yang lain ya, bahas cinta-cintaan mulu. Berarti dia gak pernah hadir ke sini. Dia cuma kejebak clickbait judulnya. Ya. Jadi orang-orang yang ketika ngelihat judul, wih jodoh nih, gas. Tentang cinta nih, gas. Ya. Nah ini orang-orang seperti inilah yang gak bakal dapat pasangan soleh. Ya. Karena orang-orang seperti ini yang dia cari hanya yang penting dapat, yang penting ketemu, kualitas nomor belakangan. Yang dia cari pokoknya kajian-kajian tentang jodoh. Mentang-mentang take me out itu dekat dengan kata program cari jodoh itu. Saya selalu bilangnya program jual diri itu. Ngapain dia ngejual dirinya di situ? Waliyadzubillah. Jadi kita kata-kata take me out di sini justru bagaimana kita memuhasabah antara dosa, asa dan rasa yang kita alami hari-hari ini. Bagaimana kita merefleksi hati kita supaya kita lebih berkualitas di tahun ini. Itu tujuannya. Dan bukan urusan soal percintaan. Dari awal saya sudah katakan bahwa kajian milenial ini ada kurikulumnya. Bukan kajian ditembak langsung tiba-tiba nangis-nangis di dalam kajiannya gitu. Bukan itu tujuannya. Kita punya materi yang harus kita selesaikan. Maka di kesempatan kali ini kita akan refleksi tentang 3 kata ini, dosa, asa, dan rasa. Bagaimana kita memperbaiki dosa kita, dan bagaimana kita melanjutkan asa, dan bagaimana kita memperbaiki kualitas rasa kita hari ini. Teman-teman sekalian, dosa itu bisa mengubur asa, dan dosa bisa menggelapkan rasa. Ini quotes pertama saya. Antum bawa pulang kata-kata itu. Dosa bisa menenggelamkan asa, dan dosa bisa menggelapkan rasa. Sehingga orang yang banyak dosanya, asanya akan terkubur dan tidak bisa ia kabulkan lagi, tidak bisa ia capai. Dan orang kalau banyak dosanya, rasa yang ada di dalam hatinya itu akan selalu salah. Orang banyak dosa, itu pasti dapat jodohnya juga yang salah, karena ada kesalahan dalam dirinya. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya pezina akan ketemu pezina lagi kan gitu. Yang buruk akan ketemu yang buruk, yang baik ketemu yang baik. Kenapa? Karena dosa sangat-sangat mempengaruhi rasa dalam diri kita. Semakin sedikit dosa kita, maka semakin bersih rasa di dalam diri kita. Itulah kenapa Nabi kita SAW justru menyebutkan soal rasa ini kaitannya sama hati. Bagaimana hati yang bersih menyebabkan amalan itu jadi baik, bagaimana hati yang kotor menyebabkan amalan jadi tidak baik. Itu berarti urusan sama asa. Itu di awal yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan dari Kameli tadi adalah, apa yang harus kita introspeksi di hari-hari ini? Apa yang harus kita introspeksi? Apa yang harus kita koreksi teman-teman di hari-hari ini? Antum gak punya kesalahan ya? Saya salah nanya, kesini harusnya nanyanya. Kalau kesini gak mungkin merasa salah Pak. Sini gak mungkin Pak. Sini salah gak? Enggak gitu. Yang ini enggak Pak, kaidah nomor 2 soalnya. Gak bisa kita salahkan gitu. Saya harus nanya ke sana, kita punya kesalahan atau tidak? Punya kesalahan gak Pak? Saya gak nanya, diem ya. Punya kesalahan gak? Banyak, Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus Pak. Ini gak usah ditanya yang ini. Kita pasti punya banyak kesalahan, punya banyak dosa. Satu-satu yang harus kita bersihkan adalah dosa kita gitu. Saya cuma pengen sampaikan bahwasanya beban hidup seseorang itu bukan miskin, tapi berdosa. Karena dosa itu, maka dia sulit menjalankan hidup ini. Sebab di antara penghalang datangnya rezeki adalah dosa. Sebab di antara penghalang tidak nikmatnya ibadah adalah dosa. Sebab di antara yang membuat kita jadi tidak nikmat menjalankan kehidupan adalah dosa. Makanya dosa disebut beban. Dosa disebut beban. Dan ini yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Insyirah.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak." Kata Allah, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad dan telah mengangkat bebanmu yang telah membuat berat punggungmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan wizr, para ulama sepakat bahwa maknanya adalah beban, dan beban itu bisa diterjemahkan dengan dosa. Kenapa ditafsirkan dengan dosa? Karena banyak ayat lain bunyinya wizr itu artinya dosa. Di antaranya Allah berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Dan kalian itu tidak mungkin mengangkat beban orang lain. Kamu akan bawa bebannya sendiri. Maksudnya apa? Dosa. Jadi di sini Allah ingin mengatakan bahwasanya, wahai Muhammad, kami telah angkat dosa-dosamu sehingga tidak lagi membebani punggungmu. Sering sakit punggung teman-teman sekalian? Koyo masih aman koyo? Kan masih pakai koyo, masih pakai inhaler, masih kan? Sakit tuh punggung kadang-kadang. Tahu itu ternyata gara-gara apa? Dosa-dosa kita. Dan faktanya orang yang banyak dosa nggak kuat berdiri lama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak dosanya nggak kuat matanya melek lama. Kalau ngaji 5 watt hilang, 5 watt hilang aja. Dan orang kalau dosanya banyak, bebannya itu jadi kayak ditumpuk ke bawah, akhirnya dia terbebani. Itu makna allazi anqadha dhahrak, yaitu yang membebani punggung kita. Ya, punggung kita dibebani oleh dosa-dosa kita sendiri. Semakin banyak dosanya, semakin berat untuk melangkah. Itu alasan kita taraweh pengennya kulhu, kuliah, kul falak, kul bin nas. Allahu Akbar. Ya. Kita nggak akan kuat dengan taraweh yang panjang-panjang, sebab dosa kita banyak. Itu yang membuat kita jadi tidak kuat berdiri. Ini bukan soal usia. Ya. Ini bukan soal usia, bukan soal dia sudah masuk usia yang tidak kuat lagi berdiri. Ini soal iman yang menua. Soal iman yang tidak lagi muda. Dan kalau orang sekarang tuanya lebih cepat. Udah jomblo jompo lagi. Dalam Ustaz, dalam, nggak apa-apa. Terima walau pahit. Udah jomblo jompo loh, bayangin. Kadang-kadang jomblo aja udah aib gitu. Jompo pula. Kenapa bisa jompo saya katakan? Anak-anak muda sekarang, coba lihat betapa banyak anak-anak muda di dunia ini gitu kan. Tapi ketika dilihat faktanya itu nggak ada. Di masjid, yang terlihat itu bukan anak-anak muda, mereka yang pernah muda. Di kajian, nampak yang usia-usianya muda juga sedikit jumlahnya dibandingkan yang mereka yang pernah muda. Walaupun ini namanya kajian milenial, tapi bisa jadi isinya kolonial. Bisa jadi kan? Walaupun usianya 18 sampai 45, siapa yang tahu datang 65 tahun tulis aja 45. Muka saya nggak kelihatan tua ini gitu. Saya masih muda kok Ustaz, jiwa saya masih muda, TikTok saya ada gitu. Dia masih merasa muda. Siapa yang tahu? Ini memang masalahnya bukan soal fisik dan usia kita, ini soal iman kita yang menua. Maka banyak dosa kita membuat iman kita cepat menua. Dan penuaan iman sebab penuaan dini pada fisik kita. Jadi orang itu jangan capek-capek skincare, harusnya iman care. Ya. Jadi nggak usah capek-capek tuh pakai skincare. Kak, skincare-nya apa kak gitu kan? Harusnya kak, targetnya apakah hari ini, imannya gimana kak? Tanya gitu harusnya. Karena nggak penting skincare, yang penting imannya. Semakin baik iman, semakin bersih dirinya, semakin kuat fisiknya. Kita harus muhasabah. Itu harus kita lakukan. Dan Allah suruh itu. Allah bilang dalam Al-Quran, di banyak ayat, di antara ayatnya adalah kata Allah SWT, tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah SWT, bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman, agar kalian itu hidup dalam keadaan bahagia, beruntung. Allah juga bilang dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Apa taubatan nasuh? Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana taubat bisa diterima? Bagaimana cara taubat agar diterima? Banyak orang salah kaprah dalam masalah taubat ini. Sering pertanyaan ke kami itu, bertanya, Ustadz, apakah cara taubat diterima itu dengan sholat taubat, dengan zikir tertentu, atau dengan apa? Padahal taubat itu diterima dengan 3 syarat. Taubat akan dikatakan nasuh, akan diterima oleh Allah SWT dengan 3 syarat. Syarat pertama, menyesal. Syarat pertama apa? Menyesal. Apa yang harus disesali? Dosa, kesalahan, segala macam ketergelinciran kita harus kita sesali. Menyesal dulu yang pertama. Yang kedua, bertekad mau berubah. Bertekad mau berubah. Nyesal dong gak cukup. Mau bikin klarifikasi di podcast juga gak cukup. Dia harus ada tekad untuk berubah.
Ini orang buat dosa datang ke podcast. Buat apa? Ya, ini buat yang nonton semua podcast itu. Podcast itu bukan tempat untuk klarifikasi dosa. Ya, kalau ada podcast digunakan untuk klarifikasi dosa, sampah itu. Kita nggak perlu dengerin dosa orang lain. Saya tegas ngomong, kita tidak perlu mendengarkan atau mencari-cari tahu kesalahan orang lain. Kadang-kadang sekarang gini, wah kita tonton YouTube-nya nih, ini si ini ada muncul di sini gitu. Si ini lagi di sini, dicari. Kita korek-korek kesalahan orang lain. Buat apa? Dosa kita banyak. Apa yang kita korek-korek dosa-dosa orang lain? Kita harus punya, pertama menyesal, kedua tekad untuk berubah. Yang ketiga apa? Update dengan amal baik. Update. Harusnya apa? Orang yang melakukan kesalahan, dia itu tambal salahnya dengan kebaikan. Apa kata Allah? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan keburukan. Apa kata Nabi? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kesalahan-kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu bisa menghapus kesalahan kita. Diupdate. Orang kalau taubat, tujuan berikutnya adalah nambal kesalahan lama agar nanti Allah ganti dengan kebaikan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kebaikan, maka selesai taubatnya. Kadang orang baru taubat, datang podcast, klarifikasi, kapan dia berubahnya? Kapan dia jadi lebih baiknya? Jatuhnya dia hanya memvalidasi dirinya, mencari-cari pembenaran. Dan ini bukan cara taubat yang benar. Jadi taubat itu dikatakan nasuh dengan 3 syarat. Apa? Pertama, menyesal. Kedua, bertekad untuk berubah. Ketiga, update apa? Nah, jangan update kesalahan, update status, update WA, update kondisi, udah stres belum gitu. Gak penting orang-orang sekarang tuh. Saya kadang-kadang ngelihat orang-orang sekarang itu bangga dengan dosanya. Kenapa? Wah lumayan masuk podcast nih, lumayan nanti terkenal nih, lumayan nanti ini nih, nanti masuk TV nih. Udah itu langkah podcastnya tahu dia dari sini ke sini, dari TV ini ke TV itu. Mau ngapain? Kita ngabisin waktu. Saya berbicara sebagai seorang public figure untuk public figure lainnya yang alay dalam podcast itu. Kita katakan bahwasanya dalam berdosa kita harus malu, kita harus menyesal, perbaiki, dan kita punya alasan untuk memperbaikinya dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Maka kita harus hisab diri kita. Apa kata Umar bin Khattab? Ini adalah asar yang terkenal ya. Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Tirmidzi, Umar bin Khattab mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kalian, introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi koreksi kita hari ini sebelum nanti kita dikoreksi oleh Allah nanti. Apa kata beliau? Wa tazayyanu lil ardil akbar. Berhiaslah untuk hari di mana kita ditampilkan seluruhnya. Yauma tublas sarair. Hari di mana semua rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhias untuk hari tersebut. Berhias untuk hari ini enggak ada gunanya. Tapi berhias untuk hari di mana nanti semua keburukan kita dikorek oleh Allah, itu penting. Lalu kata beliau apa? Fa innahu ahwana alaikum fil hisabi ghada. Sesungguhnya memuhasabah diri hari ini akan meringankan hisab kita nanti. Lalu beliau melanjutkan, innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya akan ringan hisab nanti di hari kiamat bagi mereka yang suka menghisab dirinya di dunia. Kalau kita udah suka membersihkan diri kita di dunia, istighfar, mohon ampun, bertaubat, nyesal, berubah, nanti di akhirat lebih mudah hisabnya, lebih ringan. Hari ini kita bisa beramal tanpa memikirkan efek dari perbuatan kita. Sekarang mukul orang tuh nggak tahu itu dosa karena dosanya nggak nampak. Ngegibahin ustadz nggak tahu kalau itu sebenarnya dosa karena belum nampak dosanya. Ya, ada yang gibahin ustadz nggak? Ada yang gibahin ustadz? Banyak. Kadang-kadang yang seperti ini tidak sadar, dia ngaji tapi gibahin orang yang ngajarinnya. Ini yang kayak gini-gini mungkin dia tidak tahu dosa, tapi dia akan tahu nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah bongkar semuanya. Maka dalam hal ini dosa-dosa kita akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka koreksi hari ini. Evaluasi diri kita, introspeksi hari ini agar kita nanti ringan hisabnya di akhirat. Teman-teman, mungkin kalian masih muda, kita masih muda. Ngerasa masih panjang waktu matinya gitu. Padahal kematian digambarkan besok. Kematian itu digambarkan besok. Kalau enggak hari ini berarti seandainya kita dikasih tahu jadwal mati kita besok, hari ini kita ngapain? Nah itu mental taubat di injury time itu namanya. Udah tahu injury time taubat dia. Udah mau habis waktunya baru taubat. Ini kalau saya gambaran Gen Z ini ya. Misalnya Gen Z dikasih tahu sama malaikat.
Fulan, kamu hidup, usia kamu sampai 47 tahun. Dia usianya baru 19 tuh. Dia mulai kalkulasi angka tuh. 20 tahun buat foya-foya, buat clubbing, buat pacaran, buat apa. Dikalkulasi sama dia, 10 tahun taubat cukup kali 10 tahun ya, gitu kata dia. Enggak deh, setahun juga cukup taubat, kata dia gitu. Dikalkulasikan taubatnya di injury time. Kalau sudah dikasih tahu jatah matinya. Sedangkan kita udah kasih tahu enggak? Ada yang dikasih tahu kapan matinya? Maunya kapan? Maunya kapan? Ini kalau dikasih pilihan, mau mati kapan? Besok, siap. Lusa? Minggu depan deh. Kapan siapnya? Kapan siapnya? Kita kadang-kadang emang, makanya di awal tadi saya katakan itu bait itu menjadi pengingat kita. Safar kita masih jauh, bekal kita sedikit, tapi ingat matinya nggak ada gitu. Bekal kita masih kurang, tapi kita jago ngorek-ngorek kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita masih banyak. Apa kata Maimun ibn Mihran rahimahullah, beliau seorang tabi'in. Beliau bilang, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasiba syarikahu. Sesungguhnya tidak bertakwa seorang hamba sampai ia menghisap dirinya sebagaimana dia menghisap saudaranya. Seorang itu tidak dikatakan bertakwa sampai dia mengorek-ngorek kesalahan dia sendiri sebagaimana dia ngorek-ngorek kesalahan musuhnya sekalipun. Kita kalau benci sama orang, kesalahan orang itu dari A sampai Z itu tahu kita. Kita siap bongkar semuanya, dari A sampai Z ada di kepala kita. Nah kalau kita sudah mampu mengoreksi kesalahan A sampai Z pada diri kita, sebagaimana mengoreksi kesalahan musuh kita itu, baru bertakwa kepada Allah SWT. Makanya tadi saya katakan, siapa di sini yang punya salah? Nah kita kayak ragu, diam gitu. Kita mungkin merasa nggak bersalah, kita nggak punya dosa, kita nggak punya kesalahan. Padahal banyak kesalahan kita, dari A sampai Z kita bisa sebutkan harusnya. Tapi pura-pura nggak tahu. Padahal itu yang harus kita koreksi, harus kita introspeksi dari hari ke hari. Dan Allah Subhanahu wa taala menanti itu, menanti ampunannya, dan jarak antara dosa kita dengan ampunan Allah hanya terhalang oleh istighfar kita. Ntar dulu Kameli, ini poin penting. Catat ini, jarak antara dosa kita dengan ampunan Allah hanya terhalang oleh istighfar. Pakai dalil. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Nabi SAW meriwayatkan hadis ini, Allah berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa siang dan malam, setiap waktu kalian berdosa. Maka aku ini mengampuni seluruh dosa. Beristighfarlah kalian, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Itu dalil pertama. Dalil kedua, hadis qudsi juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, law balagat dzunubuka anana sama, tsumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali." Enggak ada di layar masalahnya, jangan difoto. Hadis ini harus dicatat oleh antum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, kalaulah dosa kalian setinggi langit, kemudian kamu meminta ampun, beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dosa kalian dan aku enggak peduli seberapa banyak dosa kalian itu." Kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman kalau punya kesalahan sama teman yang lain, sama orang-orang yang lain, itu ada batas maksimal namanya. Ada kadar maksimal. Orang bohongin kita sekali, oke lah. Bohongin kita 2 kali, oke lah. Bohongin kita ketiga kali, mulai masalah. Bohongin yang keempat, bohongin yang kelima, apa yang akan kita lakukan? Muncul lu kesini, gue injek pala lu, kan gitu. Ya kan? Kelihatan itu mukanya, jangan harap masih hidup, kan gitu. Itu pasti orang kalau punya kesalahan kayak gitu ke kita pasti semarah itu sama dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang wala ubali, aku enggak peduli seberapa banyak dosa kalian, syaratnya istighfar. Sudah istighfar hari ini? Sudah Ustaz, barusan Ustaz suruh saya istighfar. Rasul SAW istighfar sehari minimal 100 kali. 100 kali minimal Rasul istighfar. Sahabat, kalau misalnya mau dikalkulasikan pakai matematika manusia, harusnya Rasul 100 kali, kita berapa kali sih? Rasul 100 kali, kita berapa kali harusnya? Oke lah sahabat 1000, tabi'in 10.000, tabi'ut tabi'in 1 juta, kita berapa? 1 T istighfar sehari, gak mungkin. Sekali aja kita lupa. Kita kadang istighfar bukan karena dosa kita, tapi karena dosa orang lain. Astagfirullah kamu gitu kan gitu. Kamu tuh.
Kita istighfar, bukan dosa kita, tapi dosa orang lain. Ngelihat teman ngelakuin maksiat, astagfirullah. Harusnya siapa? Kita itu, mohon ampun atas kesalahan kita. Kalau dosa orang lain kenceng banget istighfarnya itu. Ini jujur sama saya, istighfar orang pasti kenceng. Kalau istighfar buat diri kita pasti pelan. Contoh tadi banyak yang muhasabah di belakang, astagfirullah. Pelan, tapi ketika temennya ngelakuin kesalahan, pasti suaranya kenceng. Astagfirullahaladzim, mesti kenceng. Itu pertanda bahwa istighfar kita untuk orang lebih kencang daripada istighfar kita buat diri kita sendiri. Jujur saja, lebih banyak istighfar buat orang buat diri sendiri. Anak bandel, astagfirullah gitu. Anak siapa sih bandel banget gitu. Padahal dia tuh yang lahirin tuh. Tapi dia ngomong kayak gitu. Saya pernah dengar langsung soalnya. Ya emak-emak Betawi itu kalau marah-marah begitu ya. Astagfirullah, dasar anak setan. Saya yang ngeliat gini, kan setan itu pasti emaknya juga setan kan gitu ya. Ini kok bisa dia ngomong anaknya setan, kan emaknya berarti setan gitu. Minimal kalau anaknya tuyul, emaknya kan kunti gitu ya. Minimal, itu minimal. Tapi kadang-kadang orang keceplosan tuh gak sadar gitu. Banyak itu kata-kata kayak gitu terdengar gitu. Tinggal di daerah-daerah ini ngomong kayak gitu banyak. Dasar anak monyet gitu. Kan gak mungkin monyet dilahirin gajah ya kan. Monyet dilahirin monyet. Kok bisa monyet ngatain monyet kan gitu. Nah kita gak sadar itu kadang-kadang gitu. Terucaplah kata-kata ragunan ke teman kita misalnya gitu. Kita katain teman kita dasar monyet misalnya. Monyet gak temenan kecuali sama monyet. Selesai. Ustadz dia laki-laki buaya Ustadz. Yang suka sama buaya tuh buaya juga. Gak mungkin kucing demen sama buaya tuh gak mungkin gitu loh. Buaya ketemu buaya juga, emang jodohnya begitu. Kita ngatain orang berarti kita juga begitu. Ada orang curhat misal, Ustadz teman saya kayak Dajjal Ustadz. Ingat, Dajjal temenan sama sesama Dajjal jangan ngatain gitu. Ya ini mulai sekarang kita banyak muhasabah diri kita, jangan banyak ngatain orang lain gitu. Kita bisa ngatain orang dengan kata-kata yang buruk, padahal dosa kita jauh lebih banyak daripada dia. Setiap kali kita pengen jelek-jelekin orang, katakan saya lebih jelek daripada dia. Dosa saya lebih banyak daripada dia. Nah, Ustadz, tadi dalam proses muhasabah Ustadz, sebenarnya dalam muhasabah itu mana yang harus kita lebih dahulukan? Apakah memperbaiki sikap kita ataukah kita lebih baik membersihkan hati kita dulu dalam muhasabah? Pertanyaan menarik, kalau dijawab panjang sekali, tapi kita jawab secara ringkas. Ada sebuah kaidah yang menjawab semua pertanyaan ini, ringkas. Tapi pertanyaan ini akan dijawab dengan kaidah ini. Dan ini kaidah disepakati oleh para ulama. Nama kaidahnya adalah nah ini kaidahnya. Apa kaidahnya? Itu kaidahnya. Bisa baca? Gak bisa? Oke, saya punya dosa berarti. At-takhliyah qablat tahliyah. At-takhliyah qablat tahliyah. Lihat, at-takhliyah qabla at-tahliyah. Kha dengan ha bedanya. Takhliyah dengan tahliyah. At-takhliyah qabla tahliyah artinya adalah mengosongkan sebelum memperbaiki. Mengosongkan sebelum menghias. Jadi kalau pertanyaannya mana yang didulukan? Kita mohon ampun dulu atau langsung memperbaikinya? Maka yang dilakukan adalah kosongkan dulu isinya baru kita hias. Rumah kalau mau direnov yang pertama kali dilakukan adalah keluarin barang-barangnya. Baru kita perbaiki itu tempatnya. Kalau masih ada tempat-tempat di situ, masih ada barang-barang di situ, kita nggak bisa memperbaiki, nggak bisa renov tempat itu. Kita harus keluarkan dulu semuanya, baru kita renov. Sama seperti hati kita, sama seperti diri kita. Penuh memori, penuh banyak banget data di dalam diri kita. Kosongkan sementara, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa lama. Semak belukar yang bernama dosa itu kita minta ampun dulu. Kalau sudah bersih, baru kita tanamkan amal-amal di situ. Baru tumbuh. Pernah nggak nanam? Apapun lah kita tanam tabur biji misalnya di belukar, semak belukar gitu. Ini semak-semak belukar belum dibersihin, tiba-tiba ditanamin padi misalnya. Tumbuh nggak tuh padi? Itulah kenapa kita selama ini nggak maju-maju. Karena harusnya kita kosongkan dulu lahannya, kita bersihkan dulu. Ini sama dengan bagaimana caranya move on Ustadz. Kalau masih ada nama dia di hati,
masih ada foto dia di profil, masih ada chat dia yang belum dihapus. Gimana bisa tumbuh keimanan itu? Gimana bisa tumbuh sesuatu yang baik di tempat itu? Nggak mungkin. Tidak mungkin ada padi yang tumbuh di pohon duren. Nggak ada. Nggak ada padi yang tumbuh di tanah yang ada isinya. Harus dibersihkan dulu, dibajak dulu, dibersihkan dulu, baru ditanam benih-benihnya. Begitu baru bisa tumbuh dengan sangat baik. Maka kaidah ini menjawab semuanya. Istighfar dulu sebelum akhirnya kita mengisi dengan yang lain-lainnya. Seandainya setiap pagi kita beristighfar sama dengan kita membersihkan lahan setiap pagi untuk ditumbuhi begitu banyak benih baik di hari tersebut. Itulah kenapa di antara zikir pagi petang yang pertama adalah Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar? Gimana bunyinya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, sampai terakhir. Kenapa dibuka dengan itu? Takhliyah. Baru kita isi dengan yang lainnya. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah mohon ampun dulu, baru isi dengan benih-benih baik lainnya, baru tumbuh dengan baik. Karena kalau paksakan dalam keadaan dosa masih di dalam diri kita begitu banyak, nggak tumbuh, nggak akan tumbuh. Dosa itu sudah membuat jaring-jaring di dalam diri kita itu, susah, jeratannya begitu kuat. Sehingga kita harus bersihkan dulu area tersebut, baru kita berusaha untuk mengisinya dengan yang lain-lainnya. Ustadz, kalau gitu berarti taubat dulu ya baru beramal? Jawabannya dibarengin, tapi dahulukan apa? Taubat sambil beramal. Jadi orang kalau hijrah gimana Ustadz? Apakah dia harus bertaubat dulu sebulan baru dia beramal? Enggak. Sambil jalan, tapi dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kosongkan dulu lahan itu agar bersih, baru isi dengan amal-amal. Gini deh contohnya. Mulai besok saya mau baca Quran 2 halaman sehari. Oke, target hari ini tuh. Mulai besok saya mau baca Al-Quran 2 halaman pokoknya. Tapi kita lupa, dosa kita masih banyak. Sebelumnya kita gak pernah baca Quran, sebelumnya kita malas-malesan, tiba-tiba besok punya target tuh. Besok punya target, besar lagi targetnya 2 halaman langsung. Begitu masuk besok, kira-kira kuat baca 2 halaman atau tidak? Pasti berat. Begitu 5 ayat langsung wakaf dia. 5 ayat wakaf, 5 ayat wakaf. Sehalaman qata' maut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehalaman hilang dia. Makanya kayak gini tentu targetnya ketinggian teman-teman sekalian. Contoh Ramadan ini, tiba-tiba nih orang ada bilang nih, orang gak pernah ngaji, gak pernah baca Quran, gak pernah pegang Quran, dia bilang sama kita, Ramadan kali ini minimal 2 kali hatam. Dia ngomong begitu. Kan kita tahu, ngimpi kan gitu ya. Kenapa? Dia gak pernah baca Quran, dia gak pernah buka Quran begitu sidang isbat ditetapkan baru buka Quran. Gak pernah. Susah bagi dia. Karena apa? Semak itu tadi belum dibersihkan olehnya. Dia harus bersihkan dosa-dosanya dulu. Sedangkan saingan-saingan kita nanti di bulan Ramadan itu jagoan-jagoan yang emang udah sering. Baca Qurannya udah sering, qiyamnya udah sering. Wajar tarawih dia kuat panjang. Kalau kita tipe yang sholat subuh kulhu kuliah, mending kulhu kuliah. Inna atau inna rakaat 1, inna atau inna rakaat 2 itu. 2 rakaat inna atau inna. Ya. Surat apa yang mengantum ingat baru bangun tidur langsung sholat subuh? Surat apa? Ya, paling inna atau inna sebagai surat paling refleks dalam lisan kita itu. Tapi saingan kita itu orang-orang yang sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah itu. Maka kita sebenarnya startnya salah. Startnya harusnya ada di ngosongin dulu kesalahan, baru kita isi dengan tanaman-tanaman yang baik. Ini PR juga buat nanti Ramadan. Kalau Ramadan pengen baik, dari sekarang apa? Takhliyah. Bersih-bersih dulu, kerja bakti. Kita bersih-bersih diri dulu. Bersih, mau diisi apapun juga kuat kok. Mau ditaruh baca Qur'annya seperti apa, mau amal seperti apa, insya Allah kuat, tumbuh. Hanya saja memang terlalu banyak isi di lahan kita itu. Terutama banyak dosa-dosa kita yang tidak kita sadari dan itu sudah membuat kerak di dalam hati kita. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, setiap orang berbuat dosa itu akan dititikkan titik hitam, nuktatun sauda. Akan ada titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak titik hitamnya maka semakin menghitam dan mengeras hatinya. Kalau sudah keras susah dibilangin. Maka sebelum fase mengeras, pastikan kita sudah bersih-bersih dulu. Makanya jangan wajah aja glowing, hati juga harus glowing. Siapa yang bisa ngecek hati kita glowing atau tidak? Dokter bedah Ustadz. Siapa yang bisa tahu? Diri kita sendiri. Kita penampilannya yali-yali, isinya na'udzubillah min dzalik. Kita nggak tahu. Penampilannya Masya Allah, dalamnya Alhamdulillah, akhirnya istighfar juga dapat pahala saya. Istighfar kita, kadang-kadang kita seperti itu, penampilan kita Masya Allah glowing, semriwing, apalagi lah ada ing-ingnya belakangnya gitu. Tapi hatinya belum tentu. Makanya jangan skincare aja yang mahal.
Tapi heart care juga mahal. Gimana cara kita menjaga kualitas hati kita? Yang lebih penting daripada penampilan itu adalah kualitas hatinya. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat penampilan dan harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan kualitas amal kalian. Yang Allah lihat hatinya. Tetap Allah Subhanahu wa taala menilai kualitas hati seseorang dalam berbuat. Saya nggak tahu teman-teman di sini duduk dengan hati apa, dengan tujuan apa, dengan niat apa, kita nggak tahu. Secara penampilan Masya Allah semua ini. Masya Allah semua, tapi kita tidak tahu niatnya masing-masing. Itu urusan siapa? Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma indikatornya nampak dan kita bisa saling mengingatkan soal itu. Ya, makanya kita harus banyak belajar soal bagaimana konsep mengosongkan baru mengisi. Hadza wallahu a'lam. Nah, Ustadz, gimana tanda bahwa hati kita ini perlu dibersihkan? Kadang-kadang kita tuh sering gak sadar Ustadz melakukan hal kecil yang mungkin dosa kecil yang gak kita sadari. Ini gimana nih tandanya nih Ustadz? Di antara tanda hati yang kotor adalah selalu melihat dirinya bersih dan orang lain kotor. Di antara ciri-ciri hati yang kotor adalah selalu melihat orang lain kotor dan dirinya bersih. Karena orang yang hatinya bersih akan selalu melihat dirinya kotor dan orang lain lebih bersih darinya. Ini poin. Makanya masalah-masalah seperti ini kita tidak boleh meremehkan. Apalagi dalam dosa-dosa yang seringkali diremehkan banyak orang. Kadang-kala dosa kecil itu biasa aja gitu. Dianggap biasa, orang ngerjain biasa aja. Sekarang kan orang melakukan kesalahan itu kayak biasa aja dan kita akhirnya menganggap itu ya udahlah gitu kan. Makanya kesalahan jangan dinormalisasi, kebenaran jangan dinegosiasi. Kesalahan jangan dinormalisasi, kebenaran jangan dinegosiasi. Kadang kalau kebenaran dinego tuh sampai deal. Ustadz, perempuan disuruh pakai hijab, hijabnya begini, kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau diikatnya ke atas pakai peniti gimana? Kalau dililit kayak pocong gimana kan gitu? Pasti banyak negonya. Kalau kebaikan gitu. Kalau kebenaran pasti dinego. Laki-laki juga begitu, pasti banyak negonya soal kebenaran. Tapi kalau soal kesalahan, dinormalisasi. Ada orang gak pakai hijab, apa dia katakan? Biarinlah, belum dapat hidayah. Itu normalisasi. Sedangkan kebenaran dinego sampai deal. Akhirnya dia gak ngelakuin itu. Gak nyampe ke netnya itu. Dia selalu nego terus. Gak kelar-kelar soal kebaikan. Makanya kalau ada orang ngaji ketika dia sudah baik, gak akan ngaji kan gitu. Karena dia selalu nego terus. Saya belum baik, saya belum benar, saya belum ini, gak ngaji-ngaji sampai dia mati. Kalau dia nego kebenaran, gak akan habis. Dan kalau dia normalisasi keburukan, dia yang habis. Keburukan gak boleh dinormalisasi. Ya. Apa kata Nabi SAW tentang orang-orang meremehkan dosa kecil? Kata Nabi SAW, Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Hati-hatilah, tinggalkanlah dosa-dosa yang diremehkan oleh banyak orang, kata Nabi SAW. Tinggalkan dosa-dosa yang dianggap remeh oleh banyak orang. Berhati-hati terhadap dosa yang dianggap remeh. Fa innahunna yajtami'na 'alal rajul. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan berkumpul pada seseorang sampai apa? Hatta yuhliknahu. Sampai dosa itu membinasakannya. Jadi teman-teman, dosa kecil itu tumbuh menjadi besar kalau dibiarkan. Dosa kecil akan tumbuh menjadi besar kalau dibiarkan, apalagi diternak, apalagi diklonin, apalagi dicangkok, apalagi dijaga. Dosa-dosa itu akan semakin tumbuh besar. Sekarang kalau dosa dibiarkan, yang kecil dibiarkan, disepelekan, maka akan besar juga semakin disepelekan. Makanya Nabi SAW sudah menyebutkan, berhati-hatilah, waspadalah terhadap hati-hati yang terhadap dosa-dosa yang diremehkan. Sekarang banyak dosa-dosa yang diremehkan oleh kita dan kita anggap ya sudahlah, namanya juga akhir zaman, padahal salah. Teman-teman, konsep hidup itu Papantul sudah penuh, harusnya kaidahnya takhliyah qabla tahliyah. Dihapus dulu baru diisikan gitu. Ya, saya mau nulis nih. Nanti kalau misalnya saya tulis dalam keadaan ada isinya, bisa nulis atau enggak? Sama kayak hati sebenarnya yang tadi kita bahas soal kaidahnya. Kita harus kosongkan dulu baru kita bisa mengisi sesuatu. Sebenarnya dalam hidup itu kan antara al-amru bil ma'ruf dengan an-nahyu anil munkar. Artinya apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran atau keburukan. Tapi ada konsep yang banyak orang lupa, yaitu mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Jadi bukan ngajak doang, tapi ngerjain. Bukan cegah doang, tapi dia juga ninggalin.
Ya, ini konsep yang banyak orang lupain. Oke, al-amru bil ma'ruf jalan, tapi dia juga harus melakukan ma'ruf itu sendiri. Begitu juga an-nahyu anil munkar, mencegah orang lain dari kemunkaran itu benar harus, tapi dia juga harus menghindari kemunkaran. Saya tanya, apakah semua dosa itu bermula dari apa yang kita lakukan saja? Kita ngelakuin, baru kita dapat dosa. Kalau bukan kita yang lakuin, bisa dapat dosa atau enggak? Bisa enggak? Ini yang ngelakuin teman kita dapat dosanya, bisa enggak? Kan bisa dalam Islam. Kenapa? Alasannya dua, kita yang ngajarin atau kita yang ngebiarin. Ingat ini, kita yang ngajarin dia begitu sehingga dia melakukan itu, atau kita yang ngebiarin sehingga dia tumbuh dengan dosa itu. Sama-sama dosa. Ini pertanyaan, ketika kan yang gosip bukan kita Ustaz, tapi kita dapat dosanya. Sampai sini jelas ini konsepnya. Yang gosip memang bukan kita, tapi kita yang buat ruang gosip itu, maka kita bisa kena dosanya. Ini kaidah yang harus dihati-hati ini. Harus kita hati-hati banget sama masalah ini. Karena apa? Kalau kita tidak mencegah, kalau kita membiarkannya, sama dengan kita mengiyakan perbuatan tersebut dan itu salah. Salah satu contoh, mohon maaf mungkin contoh ini agak bahaya gitu. Ada orang berzina di rumah kita. Di rumah kita, ada orang berzina di rumah kita. Kita tahu dia berzina, terus kita biarin, dia berzina kita biarin. Terus kita bilang gini, dosa dia ini, kan bukan saya yang ngerjain, yang kena dosa zina itu dia, bukan saya yang ngerjain. Tapi di sini ada dua faktor, satu di rumah dia, dua dia tidak tegur, maka dia juga kena dosanya. Itu yang sering saya khawatirkan. Itu yang saya khawatirkan ketika kolom komentar isinya tuh gosip semua. Itu yang saya khawatirkan ketika video-video itu viral. Kajian milenial videonya viral kemarin. Rame yang nonton, banyak yang gibah di kolom komentar. Saya takut ada muka saya di situ. Nanti Allah bilang, Fikri itu ada video kamu di situ. Komentarnya di bawahnya negatif, nyebut merek semua itu. Gimana? Apa yang harus saya lakuin? Saya cuma bilang bahwa saya tidak bertanggung jawab atas semua itu misalnya. Padahal itu ruang adalah tempat kita semua, ada saya di sana, kita semua ada di situ. Kita harus bertanggung jawab soal itu. Kita katakan bahwa semua gibah yang dilakukan di tempat kita harus kita cegah. Gimana caranya? Maka ini kaidah-kaidah yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Makanya kalau mau masuk surga itu jangan sendirian. Masuk neraka juga jangan ngajak-ngajak. Ini konsep hidup ini. Masuk surga jangan sendirian, masuk neraka jangan ngajak-ngajak. Catat ini. Kalau teman ngajak masuk surga, bagus karena dia nggak mau sendirian. Tapi kalau mau masuk neraka dia ngajak-ngajak, katakan, kalau masuk neraka jangan ngajak-ngajak. Maka dalam masalah seperti ini kita harus tahu nih, dalam menjalankan kehidupan, kebaikan harus mau diajak, keburukan jangan mau diajak. Ini konsep yang kayak gini juga kaitannya sama bagaimana sebenarnya kualitas kita itu diuji oleh Allah di hari-hari ini. Ya, makanya sering saya bilang saya takut kalau video-video viral tuh. Karena pasti banyak sekali komentar-komentar yang tidak baik di tempat kita, di rumah kita. Di situ ada muka kita gitu. Itu bahaya itu. Makanya kalau ada yang mau buruk-buruk, kamera geser aja gitu. Jangan ke muka saya gitu ya. Muka saya dong. Nih, masuknya ke sini maksudnya. Jangan ke saya. Supaya ketika nanti rame, bukan kita yang salah. Kita hanya menyampaikan kebenaran. Kita hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan. Makanya di kajian ini, terutama di kajian milenial, buat teman-teman yang mau ngaji di sini, mungkin teman-teman akan saksikan bahwa ustadz yang berbicara itu agak nyelekit ngomongnya, agak tegas ngomongnya. Dia kalau nyampein to the point, kenapa? Sayang dia. Kalau nggak sayang dibiarin. Ngapain kita biarin aja udah? Ngapain? Bukan urusan saya kok. Ya, itu bukan urusan saya. Tapi kalau kita peduli, kita cegah langsung. Ada orang datang ke kajian milenial sama pacarnya, saya yang giniin tangannya, lepas nggak gandengan lagi gitu. Saya yang akan putuskan itu. Kenapa? Karena saya peduli. Ada yang di sini datang sama pacarnya? Lagi-lagi saya suruh putus nanti. Ya. Datang ke sini sama pacarnya, ngaji bawa pacar, kontradiktif ini. Kalau misalnya sampai terjadi dan dibiarkan, waliyadzubillah, berarti kita membiarkan kemaksiatan dan kemungkaran, gak boleh. Ya. Maka saya juga akan mencegah banyak hal itu karena itu kaitannya sama diri kita sendiri. Sampai sini harus jelas ya. Kenapa kadang-kadang ustadz itu harus tegas, harus kayak gini. Karena dia sayang. Dia peduli supaya orang itu tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang dia tidak sadari. Meremehkan dosa-dosa kecil itu bahaya. Nah, Allah. Baik Ustaz. Nah, berarti jangan gosip di kolom komentar lagi ya. Nah, Ustadz, membahas tentang masa lalu atau kesalahan kita di masa lampau yang sudah pernah kita lakukan. Mungkin gak sih Ustadz, masa lalu kita itu sangat kelam, darkness, very darkness. Apakah nanti masa depan kita juga akan seram dan suram Ustadz? Nah, masa lalu yang kelam
itu tidak mesti mendatangkan masa depan yang suram. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya itu. Cuma akan tetap suram bagi mereka yang enggak mau dikasih cahaya. Allah sudah kasih cahaya, Allah sudah kasih solusi, dia tidak mau, maka dia akan tetap suram sebab dia menolak cahaya itu. Kayak contoh, di satu wilayah dia enggak ada listrik. Gelap gitu kan, enggak ada listrik. Datanglah tiba-tiba kita akan pasang listrik buat kampung ini. Satu RT dipasang, ada satu rumah menolak. Dia bilang, saya enggak suka terang berderang. Saya enggak suka pakai listrik. Saya suka kegelapan. Saya enggak mau ikut terang juga. Jangan pasang listrik itu di rumah saya. Maka dia akan tetap gelap di saat orang lain sudah terang. Tapi enaknya dia tinggal di sekitar orang-orang yang terang. Otomatis kena lah cahayanya sedikit. Berarti sekarang, kalaupun kita belum dapat cahaya itu, jangan jauh-jauh dari orang yang sudah mendapatkannya. Kita belum jadi orang soleh, jangan jauh-jauh dari orang soleh. Kita belum menjadi wanita yang solehah, jangan jauh-jauh dari wanita-wanita yang solehah. Kenapa? Karena minimal dalam kaidah, kalau belum as-sadad, minimal al-muqarabah. Kalau belum sampai ke tepat sasaran, minimal nggak jauh. Kalau kita main panahan, kan 10 di tengah tuh. Kalau belum sampai kena 10, minimal kita kena sampingnya, kena 9, kena 9 atas, 9 kanan, 9 kiri. Kalau udah kena 7, nah itu harus diulang lagi. Karena dia terlalu jauh dari target. Maka gimana caranya kita tidak terlalu jauh dari masalah tersebut? Jadi di sini, apakah orang yang masa lalunya suram akan punya masa depan yang suram juga? Jawabannya belum tentu. Tergantung dia mau atau tidak menerima, mencari atau mendekat ke dalam cahaya. Semua kita dulunya gelap. Sekarang glowing karena skincare kan gitu. Dulunya gelap. Semuanya gelap. Allah membahasakan dengan gaya bahasa az-zulumat ilan nur. Misal di surat Al-Baqarah ayat 257, posisi sebelah kanan bagian atas. Enggak penting tuh ya. Allah SWT berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah yang menjamin orang-orang beriman, di mana Allah akan mengeluarkan mereka dari az-zulumat, dari kegelapan jamak tuh. Dari sekian banyaknya kegelapan menuju an-nur, cahaya yang satu. Jadi Allah pengen bilang, kegelapan itu banyak, cahayanya cuma kegelapan itu begitu banyak, kesesatan itu begitu banyak, keburukan begitu banyak, tapi hidayah cuma satu. Ini bahasa Al-Qur'anul Karim. Nulis sendiri, geser sendiri, ya kan? Dapat pahala sendiri. Masuk surga sendiri juga lah. Allah bilang, lihat. Minadh-dhulumat ilan nur. Ilan nur. Allah SWT mengatakan minadh-dhulumat, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan dari kegelapan, dan kegelapan di sini jamak. Berarti kegelapan atau kesesatan itu banyak sekali. Kita nggak bisa sebutkan banyak dosa-dosa itu. Sebab kita melakukan dosa itu banyak banget gitu. Kita nggak tahu dari dosa mana kita akhirnya menuju kegelapan tersebut. Sedangkan an-nur cuma satu, tunggal cahaya. Berarti kegelapan itu banyak di sini jumlahnya. Sedangkan cahaya cuma satu. Disebut apa cahaya tersebut? Ketika lihat kata an-nur dalam Al-Quran, ketika kita lihat kata an-nur dalam Al-Quran, itu tafsirnya cuma ada 3. Pertama ilmu, kedua iman, ketiga Quran. La ilaha illallah. Ada lika-liku hidup juga di sini. Sampai ngumpet juga annya itu. Subhanallah. Ya, cahaya itu ada 3. Antara cahaya ilmu, cahaya iman, dan cahaya Quran. Cuma 3. Kalau di Quran ada kata an-nur, itu tafsirnya cuma 3. Antara maknanya adalah cahaya iman, cahaya ilmu, atau cahaya Quran. Dan 3-tiganya sama. Gak ada kontradiktif. Contoh ayat ini. Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari sekian banyak kegelapan. Di antara kegelapan kan kebodohan. Berarti cahayanya adalah ilmu. Di sini misalnya kekufuran, kesesatan, cahayanya iman. Az-zulumat misalnya kesesatan petunjuk, cahayanya Quran. Berarti 3-tiganya saling berkaitan dalam tafsir ayat ini. Dan kata minaz-zulumati ilan nur di dalam Al-Quran disebutkan 7 kali. Silakan hitung sendiri. Ada 7 kali dalam Al-Quran, ada 7 ayat, diantaranya ayat ini surat Al-Baqarah, nanti kita temukan lagi di surat An-Nisa misalnya, dan di surat yang lain. Kurang lebih 7 kali Allah bilang minaz-zulumati ilan nur. Ya, kalau penasaran, gabut, hitung sendiri. Cari, ada berapa jumlahnya, benar atau tidak gitu, dicek.
bahwa Allah mengatakan itu 7 kali. Menandakan bahwasanya Allah ingin menegaskan bahwa kalian dulunya gelap, tapi Allah keluarkan ke dalam cahaya yang terang benderang. Cahaya itu namanya cahaya iman, cahaya ilmu, dan cahaya Quran. Oke, iman kita iman dari lahir, alhamdulillah. Kita dapat cahaya itu. Cahaya ilmu, makanya orang bodoh disebut masih jahiliyah, karena masa kegelapan. Mereka yang masih jahiliyah, cara keluar dari jahiliyahnya apa? Belajar. Dia menuntut ilmu, baru dia keluar dari masa kelamnya. Dia punya kesempatan masa depan yang cemerlang. Begitu juga kita sekarang yang berada dalam kegelapan, kesesatan, kelalaian, ada cahaya namanya Quran. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, Allah SWT sampai menyebutkan itu dalam Al-Quran, laqad ja'akum, telah datang kepada diri kalian cahaya dan penjelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, kata Allah. Cahaya ini yang membuat kalian itu tahu jalannya, tahu arahnya. Kalian harus kemana tahu. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah SWT menyebutkan ayat itu. Sehingga dalam hal ini, kalau pengen selalu berada di sesuatu yang terang, kita harus berusaha mencari cahaya ini. Kita lagi gelap di sudut yang mana, maka cari cahaya ini. Iman saya lagi lemah, berarti cas. Ilmu saya lagi lemah, cas. Kedekatan saya sama Al-Quran lagi LDR-an, berarti nggak dekat. Gimana caranya kita bisa selalu dekat dengan 3 sumber cahaya ini? Dan cahaya itu 3 sumbernya. 3 sumbernya. Makanya kalau ada laki-laki ngerayu perempuan, dia bilang, kaulah cahaya dalam hidupku. Katakan apa? Ya, semua akan pret pada waktunya. Ketika laki-laki mengatakan kaulah cahaya dalam hidupku, kaulah cahaya yang menerangi hatiku, halah, berarti nggak punya iman dia. Dia nggak punya iman, dia nggak punya ilmu, jelas dia nggak punya ilmu, kosong berarti. Dan dia juga tidak pernah dekat dengan Al-Quran, karena itu sumber cahayanya. Sumber cahaya kita ada di Quran. Kalau kita lagi banyak dosa, lagi pengen cari petunjuk, buka Quran coba, nanti Allah yang kasih petunjuknya. Saya sering ditanya tentang istikharah, 1002 orang nanya tentang istikharah itu. Ustadz, kalau istikharah itu jawabannya gimana? Selalu pertanyaannya seperti itu. Sebenarnya istikharah itu selain kita sholat, ada jawaban lain. Ketika lagi malas baca Quran, coba buka Quran. Setelah buka Quran, lihat terjemahannya. Allah jawab dari ayat itu. Secara random aja, buka Quran secara random terus baca, nanti Allah jawab di ayat tersebut. Saya sebenarnya lagi nyari jodoh Ustadz. Tiba-tiba gak tahu kenapa pengen baca surat Al-Jin. Apa itu jodoh saya Ustadz? Ya itu kan derita lo kan gitu ya. Berarti derita lo. Ustadz, saya sebenarnya lagi istikharah buat ngasih nama anak saya ini yang kembar ini. Saya pengen ngasih nama, jadi saya istikharah. Saya buka Quran, ketemu Ustadz, Ya'juj wa Ma'juj. Ya enggak gitu juga. Mentang-mentang kembar Ya'juj Ma'juj gitu. Aneh orang-orang sekarang. Jangan mentang-mentang seperti itu dia bilang ini jawaban dari doa-doaku gitu. Enggak begitu. Saya punya anak 3 namanya Fir'aun, Haman, wa Qarun. Allah, enggak ada yang lebih bagus daripada nama itu. Ada orang, Ustadz nama saya Tony Ustadz, ada di Quran. Beneran ada di Quran. Saya enggak hafal kata Tony. A'udzubillahi minasyaitoni. Allah benar sih ada Tony-nya, tapi enggak begitu cara konsepnya. Syaiton. Nama dia Tony. La ilaha illallah. Enggak ngasal seperti itu. Nah, tapi jujur saya pernah kenal orang namanya Ashabul Yamin. Ya, Ashabul Shimal gitu namanya. Dan kadang-kadang yang seperti ini tuh kita harus hati-hati gitu ya. Bukan masalah itu, memang itu petunjuk dari Allah. Tapi kita harus cek dulu bahwa apakah ini jawabannya atau bukan gitu. Tapi intinya kalau punya masa lalu yang kelam tuh kita semua punya harapan karena kita dikasih 3 cahaya harapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah Ustadz, kita tuh sebagai manusia tuh kadang-kadang kan suka merasa dosa kita tuh sangat banyak ya Ustadz. Bahkan karena banyaknya dosa yang pernah kita lakukan, kadang tuh kita merasa takut dan malu untuk bertaubat Ustadz. Itu sebenarnya kalau dalam Islam tuh menanggapi hal itu seperti apa? Allah bilang di surat Az-Zumar ayat 53. Allah bilang dalam hadis qudsi. Tadi Az-Zumar ayat berapa? 53. Ayatnya gimana Ustadz? Baca sendiri, malas banget sih harus Ustadznya semua yang jelasin. Baca sendiri ayatnya. Habis ini buka Quran, lihat terjemahannya. Allah bilang di situ. Berikutnya ada hadis qudsi. Tadi sudah disebutkan 2 hadis kurang itu. Allah bilang apa? Allah ampuni semuanya, aku tidak peduli. Walaupun dosa kalian setinggi langit, aku tidak peduli. Yang penting mau istighfar, mau minta ampun. Ada satu hadis lagi, terusan dari hadis tadi. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi, ya bena Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Kata Allah SWT, wahai anak Adam,
kalaulah kalian itu mendatangiku dengan membawa dosa sebesar bumi. Bumi berapa besarnya? Ya, sebesar bumi. Kita jalan-jalan baru Depok, Cikarang kayak gitu, belum tahu bumi itu sebesar apa. Tapi Allah bilang sebesar bumi. Sebesar bumi. Kalau dosa kalian sebesar bumi, lalu kalian mendatangiku dengan syarat kalian tidak pernah melakukan kesyirikan kepadaku, aku akan mendatangi kalian dengan ampunan sebesar itu juga. Berarti syarat pertama, ini bukan soal bakal diampuni atau tidak, tapi mau minta ampun atau tidak. Udah, jawaban itu selesai ya, pertanyaan itu simple aja. Tadi surat Az-Zumar ayat 53, Allah SWT mengatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Di ayat 54 Allah kasih solusinya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Di ayat berikutnya Allah kasih lagi, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Allah kasih tahu semuanya. Cek aja surat Az-Zumar ayat 53, 54, 55. Baca sendiri. Ya, bagaimana Allah SWT menyebutkan bahwasanya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa. Selagi mereka mau kembali dan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa itu, kalau belum mencoba untuk meminta ampun kepada Allah, jangan ngomong nggak bakalan diampuni. Saya nggak mau ngaji itu bukan karena nggak mau belajar Ustadz, karena dosa saya terlalu banyak. Saya malu datang ke kajian, dosa saya terlalu banyak. Kalau gitu saya juga nggak mau ngisi kajian, dosa saya banyak. Malu, saya lebih malu, duduk saya paling depan lagi. Dosa saya banyak. Bagaimana mungkin saya berani menyampaikan itu padahal dosa saya banyak? Kalau seperti itu maka tidak mungkin ada orang yang mau belajar, karena dosa mereka banyak. Seandainya dosa ini dimunculkan, diperlihatkan, betapa jeleknya diri kita ini gitu. Betapa tidak pantasnya diri kita ini. Mungkin kalau dosa saya ditampakkan, siapa yang mau dengerin omongan orang banyak dosa ini? Kita banyak dosanya. Sehingga kalau misalnya ngomong banyak-banyakan dosa, cuma kita yang tahu. Tapi jangan bangga-bangga, ayo main banyak-banyakan yuk gitu. Nah, orang-orang sekarang kan bangga dengan dosa-dosa tersebut. Maka yang seperti ini jangan bangga dengan itu. Kita sembunyikan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Ustadz, bahas tentang take me out itu kalau ada di kehidupan kita itu adalah circle yang toxic atau circle yang red flag. Gimana sih caranya kita supaya kita bisa keluar dari circle yang toxic atau red flag itu Ustadz? Menarik, dan ini sudah dibahas di kajian sebelumnya, jadi nonton aja gitu ya. Kita nonton kajian sebelumnya aja. Oke, kita bahas bahwa kata take me out teman-teman, itu maknanya hijrah. Take me out artinya hijrah. Jadi kalau orang bilang take me out artinya jodoh, gak bisa bahasa Inggris berarti dia. Take me out itu artinya hijrah. Dan hijrah itu secara bahasa dua artinya. Coret-coret lagi, bangun lagi ya kan. Lihat, banyak banget pahalanya. Oke, kita lihat take me out. Saya gak mau ngebalikin lagi. Take me out itu artinya hijrah. Hijrah itu diambil dari dua asal kata. Karena ini kelas bahasa Arab, saya pakai bahasa Arab. Hajara yuhajiru hijratan atau hajara yahjuru. Jadi hijrah itu diambil dari dua kata, hajara yuhajiru dengan hajara yahjuru. Kalau hajara yuhajiru artinya move on. Hajara yahjuru bisa diterjemahkan remove. Berarti hijrah itu artinya remove and move on. Bagaimana kita menghapus dan bagaimana kita memulai lembaran yang baru. Itu definisi hijrah secara bahasa. Karena hajara artinya berpindah, hajara artinya meninggalkan. Jadi dalam hijrah ada dua rukun hijrah. Catat ini wahai para penggiat hijrah. Ada dua rukun hijrah. Satu, meninggalkan. Dua, berpindah. Jadi ada dua rukun hijrah. Yang pertama meninggalkan, kedua berpindah. Kalau orang cuma meninggalkan, lalu dia tidak berpindah, gak akan hijrah. Ustaz, saya sudah meninggalkan kebiasaan buruk saya. Contoh misal orang merokok. Saya sudah tidak mau merokok Ustaz, tapi dia masih nongkrong sama orang-orang yang ngerokok, belum pindah ke yang lainnya, maka dia akan ngerokok lagi. Karena dia belum pindah. Contoh misalnya, Ustaz, saya sudah taubat dari drakor-drakor Ustaz. Udah gak suka saya yang kayak gitu-gitu, gak suka. Pokoknya nonton drakor tuh melalaikan Ustaz. Sangat melalaikan. Saya gak suka nonton drakor. Oke. Tapi filenya gak dihapus. Begitu gabut nonton. Nah, ada Netflix lagi ditambah lagi. Saya gak mau nyebut merek tuh padahal. Ditonton juga keburukannya misal di sana.
Artinya apa? Ketika kita ingin meninggalkan sesuatu namun tidak berusaha berpindah kepada sesuatu yang lebih baik, kita nggak hijrah. Contoh, dulu saya nggak pakai hijab, sekarang saya pakai hijab, misalnya gitu. Kalau misalnya dia lingkungannya tidak pindah dari circle lamanya, maka dia akan copot lagi hijabnya. Karena teman-teman dalam circle-nya akan mengatakan, ih jelek deh lo pakai hijab, cantikan nggak pakai hijab tahu, misalnya gitu. Cantikan nggak pakai hijab tahu, kelihatan banget rambutnya bagus gini. Itu syaitan-syaitan yang ada di dunia seperti itu. Maka ketika seperti itu dia akan melepas kembali hijabnya. Dan dia katakan benar juga ya, gue lebih cantik nggak pakai hijab. Karena itu tadi dia tidak berpindah ke lingkungan yang lain. Kalau sudah mulai berhijab, cari lingkungan yang mensupport hijabnya dia. Ya, saya sudah berusaha berhijab Ustaz, tapi saya dihujat. Iya kamu Bambang, laki-laki. Jangan pakai hijab Bambang. Apa ini Bambang bilang, Ustaz saya udah pakai hijab, udah berusaha istiqomah Ustaz, tapi saya dihujat di tongkrongan saya. Bambang laki-laki. Maaf yang ada namanya Bambang ya, maaf nih, tahu saya ada Pak Bambang, saya mohon maaf. Tapi ini contoh gitu. Saya udah berusaha hijrah Ustaz, menutup aurat, dada juga saya tutup. Ya Allah, laki. Ini kadang laki sama ini gayanya nih. Ngelihat apa? Laki-laki tempe mendoan ini kesel saya lama-lama ini. Tahu tempe mendoan ya? Kelemar-kelemar gitu loh. Apa tempe mendoan kelemar-kelemar gitu? Laki-laki loh, jalannya zigzag. Lagi bikin SIM masnya zigzag. Apa laki-laki jalan zigzag, tangan gemulai itu. Megang tasnya gini. Laki megang tas begini, coba. Ini kadang-kadang kalau tidak ditegur, kebablasan. Apalagi sekarang, mereka jadi artis, mereka jadi seleb, mereka bencong-bencong berkeliaran. Nggak takut lagi Satpol PP sekarang. Ini saya tegas ini. Kalau ada yang kelemar-kelemar gemulai gitu, taubatlah. Laki ya laki. La'anallahu al-mutarajjilat. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan kalau perempuan ke laki-lakian aja enggak boleh. Apalagi laki-laki ke perempuan-perempuanan. Ini enggak boleh seperti ini. Allah Subhanahu wa taala itu melarang orang-orang menyerupai gen lawannya, apapun alasannya. Dengan dia mengatakan apapun alasannya, tidak Allah terima apapun itu. Apalagi sampai operasi pabriknya, setelannya diganti, itu enggak boleh. Maka yang seperti ini saya sampaikan bahwa circle-circle yang buruk harus ditinggalkan. Contoh, harusnya yang kena efek dari dampak sosial itu adalah mereka-mereka ini yang melakukan penyimpangan. Jadi harusnya penyimpangan yang kita jauhkan, bukan kita yang dijauhkan dari penyimpangan. Sampai sini jelas ya? Karena kita sekarang itu menormalisasi kesalahan. Jadi kita yang ngalah. Harusnya mereka yang pergi. Harusnya keburukan itu yang kita usir, bukan kita yang diusir gara-gara kita menghindari keburukan tersebut. Contoh misalnya, Ustaz saya punya teman kalau di tongkrongan itu ngegosip mulu. Kalau saya diam di situ, saya yang diledekin, kesannya saya yang salah. Padahal harusnya dia yang benar. Akhirnya dia yang meninggalkan tempat itu, kan harusnya gitu. Keadaan kita sekarang begitu. Harusnya apa? Harusnya dirubah tempat itu, dirubah kebiasaannya. Bagaimana dia bisa meninggalkan circle yang buruk itu. Seandainya masalah-masalah seperti ini kita kaitkan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, selesai. Nabi SAW telah menjabarkan itu, dan saya sudah menjabarkan doa ini di dalam satu tema, yaitu red flag. Buka YouTube, cari Kajian Milenial Red Flag. Belum subscribe deh. Kalau belum juga subscribe buruan. Kalau belum tonton dulu aja deh, nggak usah subscribe, ngapain, nggak penting itu akun. Jadi tonton aja, ambil manfaat dari situ. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis, dalam doa, dan hadis ini disahihkan walaupun sebagian ulama menyebutkan dhaif. Namun dalam banyak riwayat hadis ini disebut sahih. Di antara doa Nabi SAW untuk menghindari 5 toxic circle dalam kehidupan. Dan kita telah jabarkan 5 top red flag dalam kehidupan. Di antaranya adalah ini yang pernah hadir tema red flag, angkat tangan. Waktu kajiannya judulnya red flag, angkat tangan. Subhanallah, dari 2.500 cuma satu yang 2.500 jamaah ini. Jamaah baru berarti sama kayak saya. Oh, belum juga datang. Belum. Allahu Akbar. Nonton semuanya. Ya, jadi kajian red flag itu kayaknya udah ada di YouTube ya. Harusnya udah ada di YouTube. Kajian red flag itu. Jadi pembahasannya tentang 5 cara kita meminta perlindungan dari toxic circle. Di antaranya Nabi SAW doanya, coba tampilkan doanya. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jarissu. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu untuk keluarkan aku dari tetangga yang toksik, dari tetangga yang buruk. Ya, lihat ustadznya kalah sama layar, lihat.
Ustaz lagi ngomong, kamera ke sini. Sini. Lihat. Keadaan anak sekarang lihat. Ini kalau di sekolah buka HP disita HP-nya nih. Lihat guru lagi ngomong HP-nya begini coba. Saya lagi ngomong kok kayak mantengin HP aja ini. Tahan dulu, sabar. Nanti minta filenya ke panitia, boleh kok. Minta. Bagi yang mau, bagi yang enggak, ya enggak usah. Nanti minta ke panitia kalau mau. Jadi kata Nabi SAW, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari tetangga yang toksik. Tetangga yang toksik itu benar-benar racun buat kehidupan kita. Tetangga yang buruk itu kalau kita tidak pindah ke tempat yang nyaman, runyam hidup kita. Kadang-kadang rumah tangga baik-baik aja, gara-gara omongan tetangga berantem di rumah. Itu saking toksiknya tetangga. Makanya Nabi meminta perlindungan dari tetangga yang buruk. Dan seburuk-buruk tetangga digambarkan seperti pasutri Abu Lahab dan istrinya. Pasutri ini, Abu Lahab dan istrinya. Siapa istri Abu Lahab? Ibu Lahab. Bapak Tono, Ibu Tono. Astagfirullahaladzim. Abu Lahab sama istrinya Ummu Jamil namanya Ummu Jamil. Jangan di Ummu Lahabin juga. Mentang-mentang udah ngaji Ummu Lahab. Ya, kadang-kadang orang udah ngaji berubah abunya doang gitu. Fahamnya enggak tahu artinya abu apa. Abu Lahab istrinya Ummu Jamil. Abu Lahab dan Ummu Jamil ini suami istri dan dicap oleh Allah SWT sebagai tetangga yang toksik. Sampai Allah abadikan di dalam surat Al-Lahab. Allah sebut itu. Lihat punya tetangga kayak Ummu Jamil ini, ya Allah. Beliau disematkan oleh Allah sifatnya itu hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Dan disebut pembawa kayu bakar itu karena kompor gas dia. Orang dekat dia meleduk pokoknya. Dekat dia kebakar. Itu hammalatal hatab. Sama kayak ibu-ibu kalau udah, bu mau denger nggak? Nah itu meledak tuh habis itu tuh. Ibu-ibu kalau di sudut udah ngumpul itu. Ibu-ibu di sudut udah ngumpul. Apalagi udah ada kopi di depannya, udah lama pokoknya. Ketika dia seperti itu, hammalatal hatab. Dan tetangga yang julid itu azab. Yang kedua kata Nabi SAW, wa min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya. Puyeng gitu maksudnya. Dia beruban padahal waktunya belum beruban. Lihat kepalanya kalau udah menyala ubanku ini, hati-hati nih. Jadi ada yang usianya belum beruban tapi dia beruban duluan. Mungkin faktornya itu ada di rumahnya. Itu ada di pasangannya. Dan Nabi SAW mengatakan, aku berlindung dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya. Bikin pusing, bikin puyeng, bikin stres. Nah, ini bikin beruban sebelum waktunya. Mau laki-laki mau perempuan sama? La ilaha illallah. Tapi kalau belum nikahnya 55 tahun ya wajar lah, jangan kayak gitu dong. Ya kalau misalnya dia beruban sebelum waktunya maka berbahaya. Ya itu karena kesalahan pasangannya gitu. Karena kadang-kadang suka suudzon kalau ada bapak-bapak nggak pulang-pulang dari masjid itu. Ini sholat sunnah udah, murojaah udah kelar, kok nggak balik-balik ini bapak-bapak gitu. Mungkin ada masalah di rumahnya. Mungkin dia nggak tenang di rumahnya. Dia lebih tenang di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak apa-apa, itu pelarian yang baik. Dia larinya ke masjid daripada lari ke rumah janda sebelah. Ya mending lari ke masjid. Makanya kalau ada suami nggak pulang-pulang dari masjid, bersyukur. Dia tenang di dalam masjid. Mungkin godain ustazah dia. Godain guru ngaji dia rupanya ikut TPA ya kan. Aneh nih suami emang. Bagus diam di masjid. Tapi masalahnya masalahnya ada di rumah. Ini semua masalah kehidupan itu bermula dari rumahnya. Ini para istri dengarkan ini, para suami juga dengarkan ini. Kadang-kala suasana, pikiran, perasaan, hati di luar itu tergantung suasana rumah. Suasana rumah lagi buruk, pasti di luar juga buruk. Kalau hari ini saya marah-marah mulu, berarti di rumah lagi banyak masalah itu. Ya. Karena itu bawaan itu, dan itu nggak bisa dipisahkan. Artinya orang-orang yang tidak bisa profesional dalam masalah itu karena urusan rumahnya lagi nggak baik-baik saja. Banyak orang-orang akhirnya marah-marah di luar, berantem di jalanan, itu kadang-kadang mungkin masalah di rumahnya. Ini faktor yang sangat penting, berarti toksik sekali itu. Gimana Ustadz solusinya ini kalau punya istri toksik? Gimana caranya kalau punya suami toksik? Anda toksik atau tidak? Kalau Anda juga toksik, muhasabah berdua, bertaubat berdua, sama aja. Oh kalau gitu ganti berarti istrinya Ustadz. Enggak begitu konsepnya. Ganti suami Ustadz, enggak gitu, enak benar. Berubah bareng. Sebagaimana berulah bareng, maka berubah bareng. Ya, kita harus bisa berubah bareng. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa min waladin yakunu alayya rabba. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya adaba. Yang kelima, wa min khalilin makirin. Wa min khalilin makirin. Dari teman yang buruk.
Jadi ada kita sebutkan tadi, dari anak yang menjadi tuan, maksudnya durhaka, kurang ajar, dari harta yang menjadi azab buat kehidupan kita, dan dari teman yang makir. Apa kata Nabi SAW? Ainuhu yarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya melihatku, hatinya justru menghinaku. Matanya tuh kayak peduli sama kita, dalamnya ngejelek-jelekin kita. Banyak teman kayak gitu? Kenceng banget bilangnya itu. Banyak teman kayak gitu, banyak. Sampai Nabi SAW memperjelas, in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adza'aha. Kalau dia melihat kebaikan, dikubur sama dia kebaikan kita. Tapi kalau dengar keburukan kita, langsung diviralkan di konten-kontennya. Orang-orang seperti inilah yang disebut toksik. Dan cara keluar dari mereka itu ada 3. Cara keluar dari teman-teman yang toksik ada 3. Atau cara keluar dari lingkungan yang toksik ada 3. Yang pertama, jangan jadi orang toksik. Karena orang toksik akan berada di circle toksik. Ingat, monyet temenan sama pelan-pelan, ngomong monyetnya pelan-pelan. Saya lihat tadi ngomong monyetnya ke kiri soalnya. Pelan-pelan. Ya, jadi toksik akan ketemu orang toksik. Maka syarat pertama, jangan jadi orang toksik. Jangan jadi orang yang buruk. Jangan menjadi, misalnya kita nggak mau temenan sama orang tukang gosip, jangan suka gosip. Nggak mau temenan sama orang yang begini, jangan begitu. Ya, kama tadinu tudan, kan gitu kaidahnya. Sebagaimana kita bersikap, kita akan disikapi. Kita akan disikapi, kita akan mendapati sikap yang sama sebagaimana kita berlaku. Yang kedua, cara keluar dari circle seperti itu adalah hijrah. Hijrah. Ya. Bagaimana kita bisa meninggalkannya dan berpindah. Terserah gimana caranya lah dalam masalah-masalah ini. Kalau misalnya sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka tinggalkan lalu pindah. Atau jangan menyalahi orang rumahnya, mungkin suasana rumahnya tidak baik, pindah misalnya. Atau yang lain-lainnya. Ini caranya dikembalikan kepada maslahat dan mudarat dalam keadaan tertentu. Jadi dia harus hijrah. Sejatinya hijrah itu menjadi solusi bagi dia untuk dari segi masalahnya. Allah bilang dalam surat An-Nisa ayat 100, orang-orang yang hijrah, meninggalkan dan memperbaiki, pindah ke tempat yang lebih baik, itu akan mendapatkan muraghaman katsira wa sa'ah. Allah kasih dia solusi yang banyak dan Allah kasih kelapangan dalam hidupnya. Jadi Allah kasih solusinya insyaallah taala. Yang ketiga, berdoa. Di antaranya dengan doa yang sudah kita sebutkan ini. Siapa yang hafal doanya? Dengan doa yang tadi sudah kita sebutkan ini. Bagaimana kita berdoa dengan doa yang tadi disebutkan. Banyak doa-doa lain tentunya. Tapi ini di antara doanya agar kita dikeluarkan oleh Allah dari lingkungan yang buruk. Di antaranya dari sekitaran kita yang buruk. Hada wallahu a'lam bishawab. Jangan dulu menuduh teman kita kayak Firaun. Boleh jadi itu kita Firaun bagi teman kita. Nah itu kita harus banyak ngaca itu dalam masalah-masalah tersebut. Nah Ustadz, di era cancel culture sekarang Ustadz, banyak banget kita bahas tentang ini si A kita cancel culture nih, si B cancel culture. Sebenarnya Ustadz, bagaimana sih sikap yang benar bagi kita sebagai muslim itu menyikapi tentang kesalahan orang lain yang dicap untuk cancel culture? Benci dosanya, jangan benci pendosanya. Benci dosanya, jangan benci pendosanya. Sebab pendosa punya kesempatan untuk berubah. Maka yang salah itu adalah dosa yang dilakukan. Adapun dia, mungkin dia sedang terjatuh ke lubang dosa yang salah. Dia sedang jatuh tergelincir ke tempat yang salah dan seterusnya. Orang bisa jatuh gara-gara beberapa sebab. 1 dijorokin, 2 kepleset, 3 emang dia yang bodoh. Banyak faktornya sehingga kita tidak boleh menghukumi orang. Pokoknya orang kayak gini harus kita cancel culture padahal dia kepleset. Atau padahal dia dijorokin sama temannya. Atau bahkan yang komentar dia yang jorokin temannya itu. Kadang-kadang kita nggak tahu. Maka jangan benci si pendosanya, tapi benci dosanya, yang salah dosanya. Seandainya kita itu berhak dibenci hanya gara-gara perbuatan salah kita, kira-kira siapa yang bakal mencintai kita? Siapa yang bakal mau bersama dengan kita? Jadi kalaulah kita dihukumi berdasarkan dosa yang kita lakukan, siapa yang mau mendengar perkataan Umar bin Khattab tadi? Padahal beliau dulu benci sama Rasul. Padahal Umar bin Khattab dulu mau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seseorang dihukumi karena masa lalunya, siapa yang mau dengar nasihatnya Umar bin Khattab barusan radhiyallahu an. Tapi Umar bin Khattab justru dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal punya masa lalu yang mungkin kelam. Kalau seandainya seseorang dihukumi karena perbuatannya secara personal, apakah berhak menjadi sahabat yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu menandakan bahwasanya hukumi seseorang dari hari ini, bukan masa lalu dan masa depannya. Sebab yang kita tahu dia itu ya hari ini, besok kita nggak tahu dia gimana. Masa lalunya bukan urusan kita. Sehingga kalau kita mau cancel culture,
Ya, kita mau bilang bahwa orang ini jangan ditemenin misalnya gitu. Orang ini harus dijauhin misalnya kayak gitu. Orang ini jangan dibikin terkenal, orang ini jangan dibikin kayak gitu. Katakan bahwa yang menyebabkan kita lakukan itu perbuatannya, bukan orangnya. Sekarang yang muncul foto orangnya, yang muncul inisial namanya. Berarti apa? Sudah mulai personal dan itu nggak boleh. Sebejat-bejatnya Fir'aun, teman-teman sekalian, lihat ini. Sebejat-bejatnya Fir'aun, dia telah menjadi orang yang mungkin paling red flag. Bahkan Allah juga menghina beliau, menghina Fir'aun ini secara bengis dalam Al-Quranul Karim. Tapi istri beliau tidak pernah ada satupun yang menghina Fir'aun atau menjelek-jelekan Fir'aun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal Fir'aun loh suaminya. Kebayang gak sih punya suami kayak Fir'aun? Kebayang gak? Punya suami kayak Fir'aun. Ustadz kebetulan suami saya mirip lah 11-12. Misalnya bayangin punya suami kayak Fir'aun loh. Dilaknat oleh Allah, dia ngaku jadi Tuhan. Ngaku jadi Tuhan Fir'aun ini. Sudah ada di puncak kebengisannya seorang manusia. Tapi istrinya tidak pernah ngejelek-jelekin. Tiba-tiba istrinya ngumpul sama tetangga sebelah. Lalu mengatakan suami saya Fir'aun loh gitu. Suami saya tuh begini loh. Atau dibikin story. Pernah gak sih kalian ngerasain punya suami kayak Fir'aun gitu kan? Gak pernah. Bahkan di Quran Allah abadikan dalam surat At-Tahrim di akhirnya. Ketika beliau itu, istrinya itu Asiyah, dikasih doa yang mustajab dari Allah Subhanahu wa taala untuk minta. Apa doanya? Rabbi ibnili baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dia doanya gini, ya Allah bangunkan aku rumah di surga bertetangga langsung denganmu ya Allah. Dan jauhkanlah, bukan ini, dan selamatkanlah, bukan jauhkanlah. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Lihat. Jadi beliau pengen bilang bahwa aku tuh sebenarnya gak benci sama Fir'aun secara personal, aku benci sama perbuatannya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Bagaimana ditegaskan kata wa amalihi gitu. Bahwa yang dilihat adalah perbuatan Fir'aun, sehingga dia minta tolong. Dan berikutnya yang disebut adalah kaum yang berbuat zalim. Berarti perbuatannya juga. Berarti kan di sini harusnya yang paling berhak di cancel itu ya Fir'aun. Tapi istrinya sendiri tidak melakukan itu. Sekarang siapa kita? Kenal tidak? Ya, tiba-tiba meng-cancel culture orang lain. Tiba-tiba begini dan begitu di sosial media. Paling berasa, paling bijak dan seterusnya. Kan kita tahu punya kaidah semua akan pret pada waktunya. Bagaimana ketika kita menghina itu kita akan kena juga bagian tersebut. Mungkin orang yang terjebak saat itu dengan kesalahan. Kan dulunya ngomongnya kayak orang benar juga gitu. Iya gak? Dia juga pret pada waktunya kan gitu. Makanya hati-hati. Dulu misalnya ada orang ngajakin, ayo nikah muda ya kan segala macam. Di usia yang masih 17 tahun dia, ayo nikah muda, semuanya anak muda jangan takut untuk nikah. Cerai. Di tengah-tengah cerai. Apakah dia akan mengatakan bahwasanya, aduh gagal lagi motivasi saya selama ini? Sudah, semua akan pret pada waktunya. Jadi kalau kita harus cancel culture semua orang, siapa yang akan kita temenin? Siapa yang akan kita temenin? Kita gak mungkin punya teman sebersih malaikat. Teman kita memang kelakuannya kayak setan. Tapi setan temenan sama setan. Sehingga muhasabahlah kalian bareng. Justru manusia itu di antara kesempurnaannya Allah buat dia ngerjain dua-duanya. Dalilnya surat Asy-Syams. Allah bilang wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah sudah menyebutkan bahwa Allah telah menyempurnakan jiwa manusia dengan cara apa? Allah ilhamkan kebaikan untuknya dan keburukan di dalam waktu yang sama. Jadi manusia yang sempurna itu bukan yang baik 100%. Tapi baik 50%, buruk 50% ada dalam dirinya. Itu baru dia sempurna. Ya. Karena kalau 100% buruk itu berarti iblis, 100% baik berarti malaikat. Istrimu bukan malaikat, suamimu juga bukan malaikat. Sehingga jomblo ngomong sama siapa? Saya jadi bingung bahasakan. Dirimu juga bukan malaikat, calonmu juga bukan malaikat. Siapapun itu. Kita tidak boleh melihat siapapun itu dengan seolah-olah dia harus lebih baik dari diri kita. Nah, wallahu alam. Jadi janganlah ikut-ikutan cancel culture. Saya cuma pengen bilang apa yang ramai sekarang. Antum tahu mungkin apa yang ramai itu. Gak usah ikut-ikutan. Kalau kita ada di posisi itu, pasti kita juga nggak mau orang lain bersikap seperti itu kepada kita. Ya, jangan ikut-ikutan lah. Saya paling malas ngebuka berita-berita zaman sekarang. Gak ada yang faedah, gak ada isinya. Semuanya sampah. Orang sekarang suka konsumsi sampah. Ya, di tempat orang tua saya yang suka makan sampah itu sapi yang berkeliaran. Manusia sekarang suka kayak gitu, berarti sama seperti hewan-hewan tersebut. Waliyadzubillah. Jangan suka makan sampah dan jangan suka memviralkan sampah. Saya maksud sampah itu perbuatan-perbuatan ini. Udah tahu sampah, ditunjuk-tunjukin lagi. Udah nggak usah kita repost. Ngapain kita repost? Nggak usah kita follow, selesai.
Ribet banget sampai komen-komen di semua akun kita komen. Kita adalah pejuang kebenaran, pejuang apa? Norak jatuhnya. Ya, udah nggak usah ikut-ikutan. Fokus sama diri kita sendiri. Sebut apa kaidahnya? Dia dosanya tidak lebih banyak daripada dosa saya. Boleh jadi dia lebih soleha daripada saya. Dia lebih soleh daripada saya. Hadza wallahu alam. Baik, banyak-banyak istighfar kalau buka sosial media ya Ustadz ya. Saya kalau buka sosial media ayat kursi dulu 2 kali. Pasti Boleh jin lagi, jin dicoba. lagi. Ustadz, nah Ustadz, bahas tentang bersih-bersih hati dan juga bersih-bersih sikap kita. Sebenarnya langkah apa yang paling realistis untuk kita memulai bersih-bersih hati kita? Siram diri pakai Wipol. Mandi. Tapi kadang-kadang kita itu kalau ditanya soal masalah kayak gitu kita nggak bisa jawab secara runut. Kenapa? Karena kita masih dalam proses itu. Kita semua masih dalam proses perbaikan diri itu. Tapi di antara tips yang bisa saya lakukan adalah sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran di ayat yang sudah saya sebut tadi di Az-Zumar ayat 54, 55. Allah kasih tipsnya. Kalau kita pengen keluar dari circle yang buruk, dari tempat kebiasaan yang buruk, dari bad habit, dari darkness life, sinful life, kita pengen keluar dari itu semua. Maka lakukan apa? Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jalan pulang. Tips pertama itu. Ingat jalan pulang. Sebandel-bandelnya kita harus tahu kapan waktunya pulang. Dan panggilan Allah itu ada 3. 1 panggilan salat, 2 panggilan untuk menunaikan haji atau umrah, yang ketiga panggilan maut. Maka kita tahu jalan pulang kita kemana. Ketika Allah panggil, pulang. Jangan terlalu jauh. Berikutnya wa aslimulah, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi saya bilang, kebenaran jangan dinegosiasi. Kita harus menyerah sama perintah Allah. Allah bilang ini perintah, enggak usah dinego lagi. Ya Allah kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Enggak usah. Taati, sami'na wa ata'na, tanpa negosiasi. Kita enggak punya pilihan. Yang ketiga Allah bilang juga di ayat berikut ayat 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian, yaitu kitab yang terbaik, yaitu Al-Quran. Berarti yang ketiga adalah dekat dengan Quran. Saya dekat Ustaz sama Quran, saya bawa tapi gak pernah saya baca. Kedekatan seseorang itu tidak dilihat dari nempelnya, dari nemploknya, tapi dari interaksinya. Pasangan itu tidak dinilai harmonis dari gandengannya, tapi dilihat dari komunikasinya yang baik. Dilihat ketika komunikasinya baik berarti harmonis. Tapi kalau gandengan doang, fake. Semua orang kan gandengan kalau mau nyebrang. Tapi kan lagi berantem, habis nyebrang lepas lagi tangannya. Semua kan begitu dan itu fake. Tapi aslinya yang menjadi keharmonisan sesuatu adalah bagaimana interaksinya. Termasuk dengan Quran. Kita lagi LDRan sekarang, ketemu sama Quran, deketin lagi Qurannya. Harus ada PDKT kembali. Ketika sudah dekat, baca. Interaksi kita dijaga dengan Al-Quranul Karim. Maka itu diantara tips agar kita berada di track yang baik. Maka ya Allah take me out misalnya of our bad habit. Ya, kita pengen keluar dari bad habit kita, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta aja kepada Allah. Ya Allah saya enggak mau temenan sama orang begini, bimbing saya begini dan begini. Bahkan diantara sunnah doa yang harus kita baca adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini juga minta. Ini update berarti bagaimana kita mengupdate kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pasti, kalau mau hijrah, jangan cuma pindah, tapi tinggalkan. Kalau mau hijrah, itu jangan cuma pindah, tapi kita harus meninggalkannya. Karena ini soal bagaimana kita bisa meninggalkan luka lama kita. Kalau belum bisa move on, jangan sok-sokan ingin cari yang baru. Karena orang baru akan merasakan luka yang sama. Makanya dia harus move on dulu sama yang lama. Dan dia harus bisa memperbaiki itu, baru dia mencari orang yang baru. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Ustadz karena waktunya sudah terbatas, kita akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya aja. Boleh angkat tangan yang mau nanya? Ada yang mau nanya Kak? Benar gak ada yang mau tanya hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah hidupnya sudah nyaman semua Ustadz. Mana? Ada yang mau tanya Kak? 1, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Enggak, ya udah cukup 1 aja boleh. Alhamdulillah. Silakan Mas, boleh. Mic-nya boleh diambil dari samping. Kajian berikutnya gini juga ya. Jangan banyak tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya.
Ustadz, yang ingin aku tanyakan adalah seputar benar-benar tetangga toksik. Jangan sebut mereknya. Bukan Ustadz, gini, jadi saya punya beberapa tetangga, ada 3, dan mereka itu sedang berseteru Ustadz. Sedang ada masalah antara mereka bertiga itu, sedangkan semuanya itu ceritanya ke saya. Jadi sebaiknya apa yang saya lakukan Ustadz? Karena selama ini benar-benar saya hanya diam untuk mendengarkan aja Ustadz. Saya tidak tahu langkah apa yang saya lakukan, tapi saya mendengarkan mereka setiap hari berantem dan pokoknya saling ngomongin satu sama lain karena mereka ngomongnya ke saya Ustadz. Itu aja sih Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam psikolog kakak ini ya kak. Jadi wasit ibu rupanya. Pemegang kartu loh. Megang kartu itu berat itu. Pelaku itu tidak lebih sulit dibandingkan sebagai tempat curhatannya ini. Karena dia pegang 3 kartu sekaligus. Dan kalau tadi tidak direm sebutin merek, semua keluar mungkin itu tadi. Untung ditahan. Apa sikap kita ketika tetangga kita curhatnya kepada kita, ceritanya kepada kita? Ini ada 3 tetangga kita curhatnya ke kita, berantem lagi 3-tiganya. Apa yang harus kita lakukan? 1, mohon bimbingan kepada Allah agar apa yang kita jawab membuat solusi bagi mereka. 1, kita minta tolong, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya bantu itu, apa yang saya kasih jawaban kepada dia bisa menjadi solusi buat masalah dia. Yang kedua, kita harus punya visi untuk melerai, bikin mereka baikan, bukan jadi adu domba, bukan mengadu mereka. Hukum asalnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada orang yang berperang, berselisih, bermasalah, maka kita harus menjadi orang yang melerai semuanya. Maka tadi saya bilang wasit. Kita harus bilang. Makanya Allah bilang innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kalau saudara kalian berselisih, berantem, maka kita harus jadi orang yang melerainya. Jadi kalau si A cerita, jangan bilang si B, C itu nggak benar sama kamu, dia nggak suka sama kamu, dia jangan dijelek-jelekin, tapi kasih solusi. Harusnya kamu begini, baiknya begini dan begitu. B cerita, kita balas begitu juga. C begitu juga. Nanti 3-3 kita katakan sebenarnya kepada si A, B sama C itu nggak benci sama kamu, dia tuh sebenarnya pengen juga baikan. Kasih tahu kayak gitu. Ke B begitu juga, A sama C baik, C begitu A sama B baik, dan seterusnya. Capek sih emang. Siapa suruh jadi wasit ah? Jadi kalau kita udah tanggung jadi wasit, sudah jadi pemegang kartu, kita lakukan strategi itu. Atau kita bikin rapat langsung, buat rapat pertemuan, hadirilah konferensi, meja bundar, sediakan martabak, sediakan di rumah kita tuh, bagus nih, ini jangan ketawa, beneran ini. Ini bagus nih, kalau ada tangga kita kayak begitu, kalau saya sih, saya bikinin kopi, saya undang semua ke rumah, ngopi di rumah, kita ngobrol bareng-bareng, sembur-semburan kopi gak apa-apa. Ngumpul di rumah, kita katakan ayo kita ngomong baik-baik, kita bukan anak TK lagi, kita udah mak-mak 10 anak loh, katakan gitu. Kita katakan kita bukan anak kecil lagi, kita ngobrol baik-baik, ayo kita selesaikan bareng-bareng, diselesaikan di meja itu, selesai udah, salaman, selesai, sallallahu ala Muhammad, kita gak apa. Subhanakallahumma bihamdika, pulang deh. Abis itu kan lega kita kan, alhamdulillah selesai juga masalah. Caranya gitu kalau mau cepet, kumpulkan, buat posternya, hadirilah konferensi pers, dikasih hidangan. Ustadz kalau gitu saya rugi dong karena saya yang nyediain. Gak ada yang rugi, pahalanya besar. Kita yang sediain tempat untuk mereka baikan, pahalanya besar. Setelah itu dia gibahin kita gak apa-apa. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ada lagi yang mau tanya nih kak, cuma 1 hari ini nanya. Oh ada nih 1 lagi, boleh. Panitia boleh dibantu, mic-nya ke belakang 1. Gitu dong. Akhwat. Boleh tunjuk tangan kak, tadi siapa yang mau nanya? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Aisyah Kahar. Saya ingin bertanya terkait tema hari ini tentang taubat. Jadi mungkin kan banyak kita sering beranggapan bahwa hijrah itu mudah, istiqomah itu yang berat, yang susah. Jadi gimana caranya biar taubat yang kita lakukan tuh benar-benar taubat nasyuha, tidak taubat sambal, dalam arti kita tahu ini salah tapi itu berat, kita tobat balik lagi, tobat balik lagi, tobat balik lagi. Jadi gimana biar tobat yang kita lakukan itu bukan sekedar ritual belaka, tapi yang benar-benar tobat yang bisa mengubah hidup kita. Demikian Ustadz, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sebenarnya tadi sudah disinggung di beberapa penjelasan bagaimana agar taubat kita itu menjadi taubatan yang nasuha. Bagaimana kita bisa mendapatkan taubat yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syaratnya tadi ada 3. Maka kalau mau taubat biar taubatnya enggak taubat sambal, jangan makan sambal. Ya, kalau kita emang mau taubatnya tidak taubat sambal, jangan makan sambal. Artinya jangan coba-coba lagi. Kita berusaha untuk menjalankan 3 tadi, berusaha meninggalkannya, menyesal dan bertekad, lalu berusaha mengupgrade. Kalau orang udah sibuk dengan itu, dia enggak sempat balik lagi. Saya yakin kalau orang sudah sibuk memperbaiki kualitas dirinya, dia nggak akan sibuk ngelihat keburukan lamanya. Kalau orang sudah cinta dengan keimanan, Allah akan buat dia benci dengan kekufuran. Dalilnya surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan di ayat ini tentang para sahabat. Allah puji para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah puji para sahabat. Para sahabat itu bisa istiqamah kayak gitu karena Allah buat mereka cinta kepada keimanan dan Allah buat indah keimanannya di dalam hati mereka. Jadi mereka selalu melihat keindahan iman, efek baik dari keimanan yang dilakukan. Wa karraha ilaikumul kufra. Allah buat mereka benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, ulaika humur rasyidun. Baru dia berada di track yang lurus. Artinya kalau kita mau hijrahnya istiqamah, mau taubatnya diterima, yakinlah dengan mengupgrade kualitas menjadi lebih baik, kita akan sibuk dengan itu. Contoh nih, ini saya kasih contoh. Orang kalau misalnya dulunya nggak suka baca Quran, terus hijrah, tiba-tiba setelah hijrah dia cari halakoh Quran, dia cari majelis-majelis Quran tuh, datang ke ustazah misalnya, dia duduk buat belajar Quran, tahsin. Kalau orang sudah sibuk sama sa dan sya, nggak siap tuh buat ngingat lagi kesalahan lamanya, nggak ada waktu lagi. Orang sa aja nggak bisa, sa aja nggak bisa, sya juga nggak bisa. Pas disuruh sa, sya, nah, ulang lagi, sa, ulang lagi, sampai dia bisa. Kalau dia udah sibuk, nggak sempat mikirin yang lalunya. Masalahnya dia nggak sibuk. Masalahnya dia tidak menyibukkan dirinya. Harusnya dia menyibukkan dirinya. Ya, katakan kepada diri kita yang baru hijrah ini harus upgrade kualitas. Minimal dari sisi Qur'annya. Minimal kita udah bisa membedakan mana A. Selesai, kalau belum teruskan sampai bisa. Kalau kita udah sibuk, selesai, kita nggak mungkin memikirkan masa lalu kita. Saya suka bingung sama orang yang hobi ngurusin kesalahan orang lain. Apakah dia sudah sebersih itu sehingga dia bisa ngurusi kesalahan orang lain? Saya juga kadang-kadang suka bingung sama orang baru hijrah, tiba-tiba langsung sempet ceramah. Kapan belajarnya? Kami kuliah lama dulu, revisi berapa kali. S2 nggak kelar-kelar tesis, pusing juga. Tapi kenapa mereka tiba-tiba bisa langsung jadi dai menceramahi orang banyak? Kapan belajarnya? Itu yang kita bingung. Harusnya mereka upgrade dalam kualitas amal. Kita yang dari lahir sudah mengerti agama Islam, kok tiba-tiba jadi diceramahin gitu. Tiba-tiba bukan nggak boleh, tapi masalahnya kapan mereka mengupgrade itu setelah mereka taubat. Ya, mereka harus punya waktu untuk upgrade kualitas ilmunya. Jadi teman-teman di sini kalau ngaji di kajian milenial, mungkin pertama kali karena penasaran sama kajian milenial. Kajian milenial yang berikutnya jangan karena penasaran lagi, karena butuh. Kajian berikutnya lagi karena ingin upgrade. Kajian berikutnya lagi karena kamu ketinggalan materi sebelumnya. Gitu visi belajar. Kalau kita udah pertemuan pertama boleh penasaran. Yang kedua kita mulai butuh. Ketiga kita mulai takut ketinggalan materi. Itu ngaji namanya. Bukan datang pengen update, besok pengen update, besok pengen update, besok is dead. Sampai kapan mau begitu? Saya tegur kajian-kajian yang isinya update itu sampai kapan sebenarnya? Sampai kapan mau bikin story kayak begitu tapi dia nggak ngaji itu sampai kapan? Jadi ngaji yang benar. Dan saya ngomong seperti ini nggak apa-apa, teman-teman suka nggak apa-apa, cari kajian lain juga nggak ada masalah. Tapi yang pasti ngaji itu harus benar arahnya. Dan kita harus upgrade kualitasnya, luruskan niat, upgrade materi baru benar. Insya Allah istiqomah. Kita belajar bareng-bareng di sini, bismillah. Asalkan istiqomah, siap dengar, siap belajar, siap nahan ngantuk, insya Allah aman. Itu aja PR-nya. Kalau nggak sabar dalam belajar,
sekali kajian besok nggak mau ikut lagi, dan dia nggak akan dapat ilmu dari hal-hal yang seperti itu. Ya, maka yang seperti ini silakan ngajinya rutin, datangnya rutin, ngaji dari awal, catat, ulang amalkan, itu ngaji yang benar. Itu baru hijrahnya bisa istiqamah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada MC. Siap, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara kajian hari ini. Semoga ilmu yang telah Ustadz berikan, apa yang sudah disampaikan, tadi sesi tanya jawab, semua masuk ke dalam hati kita, dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan kita bisa menjadi umat muslim yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, saya Melia Baskarani pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.